Wu Zemin membuka mulutnya, tetapi tidak tahu harus berkata apa, karena memang itulah rencananya. Karena tidak mau menerima kekalahan, ia berusaha meraih lonceng tembaga dari sakunya, lalu menggoyangkannya, dengan harapan dapat memanggil anak roh dalam Buddha Giok dan membalikkan keadaan yang tidak menguntungkan saat ini. Sayangnya, tidak peduli seberapa keras dia menggoyangkannya, patung Buddha Giok itu tidak bereaksi. Zhao Chen melihat tindakannya dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Jangan gemetar lagi, tidak ada gunanya." Tangan Wu Zemin membeku. Mengapa ini terjadi? Apakah saya ditipu? Dari mana kamu mendapatkan Buddha Giok ini? Tanya Zhao Chen. Wu Zemin tiba-tiba menyadari kau tahu rahasia Buddha Giok ini? Apa kau merusak rencanaku? Zhao Chen tidak menyembunyikan apapun darinya dan mengangguk. Wu Zemin memelototi Zhao Chen, berharap bisa menerkamnya dan mencabik-cabik bocah yang telah menghancurkan rencananya. Namun, tak lama kemudian, ia tertawa terbahak-bahak, seperti orang gila. Hahaha, dasar bodoh, kau menghancurkan Buddha Giok, kau hanya membawa Zhao Wen? Wah. Ia sedang berbicara ketika tiba-tiba merasa ada sesuatu yang menyumbat mulutnya, mencegahnya berbicara. Di saat yang sama, ia merasakan gelombang nyeri kram di perutnya. Zhao Chen segera mengaktifkan teknik observasi kinya dan melihat bola energi jahat, penuh vitalitas, berputar di perut bagian bawah Wu Zemin. Sihirgu? Dia mengangkat sebelah alisnya dan buru-buru berteriak, "Wu Yan, minggir!" Meskipun Wu Yan tidak mengerti apa yang terjadi, dia tetap mengikuti instruksi Zhao Chen dan segera melompat ke samping. Dia baru saja bangun ketika mendengar suara gedebuk teredam yang keluar dari tubuh Wu Zemin. Suaranya seperti sesuatu yang pecah. Apa itu? Itu serangga. Banyak sekali serangga. Menjijikan dan mengerikan. Ya Tuhan, serangga macam apa ini? Kenapa bisa keluar dari perut manusia? Keluarga Wu terkejut melihat serangga berbentuk aneh, menyerupai kelabang, merobek perut Wu Zemin, merangkak keluar, dan seketika menutupi seluruh tubuhnya, melahapnya. Suara suis-suis-suis memenuhi seluruh villa, membuat kulit kepala semua orang bergetar. Semua orang ketakutan melihat kejadian aneh ini, kecuali Zhao Chen dan wanita tulang yang tetap tenang. Zhao Chen melangkah ke meja makan, meraih beras ketan yang tidak terpakai, membuka cincin penyimpanannya, mengeluarkan bubuk herba seperti kulit nimba dan merica sichuan, mencampurkannya ke dalam beras ketan, lalu menaburkannya pada cacinggu. Tertawa, terdengar suara seperti besi panas yang dicelupkan ke dalam air dingin, disertai kepulan asap berbau busuk. Selama proses ini, cacing-cacinggu yang aneh dan mengerikan itu kejang-kejang dan mati. Tak lama kemudian, semua cacinggu mati, tetapi Wu Zemin juga mati. Ia tidak hanya dibedah isi perutnya oleh cacinggu, tetapi juga diracuni olehnya. Tidak seorang pun bersimpati dengan kematiannya. Yang mereka dengar hanyalah, dia pantas mendapatkannya. Zhao Chen, apa yang baru saja terjadi? Wu Shouqing adalah orang pertama yang kembali tenang. Lagi pula, dia bahkan pernah melihat hantu, jadi dia punya pengalaman. Zhao Chen menjawab, orang yang menjual Buddha Giok kepada Wu Zemin menanamkan gu jahat di dalam dirinya untuk mencegahnya mengungkapkan rahasianya. Tadi, ketika Wu Zemin mencoba menyebut nama orang itu, ia mengaktifkan gu jahat itu dan menggigitnya hingga mati. Mendesis. Mendengar ini, tidak hanya Wu Shouqing, tetapi semua orang juga tersentak kaget. Ini sungguh aneh. Kakak ketiga, bagaimana kamu tahu semua ini? Tanya Wu Yan penasaran. Kasus cacinggu yang membahayakan manusia tercatat dalam catatan medis kuno. Aku pernah membaca satu kasus yang mirip dengan ini. Zhao Chen mengarang alasan, lalu menambahkan, kamu harus lebih banyak membaca buku. Wu Yan tampak malu dan menggaruk kepalanya. Lalu berkata, mengobrol dengan siswa berprestasi benar-benar membuat putus asa. Seseorang telah meninggal di dalam villa, dan baunya sangat tidak sedap, jadi semua orang harus menunggu di luar untuk polisi. Dalam perjalanan, Wu Shouqing bertanya dengan suara rendah, Zhao Chen, bukankah orang itu akan datang untuk membalas dendam terhadap keluarga Wu kita? Zhao Chen menghiburnya. Jangan khawatir, kakek Wu, orang itu dan Wu Zemin hanya punya hubungan bisnis dan tidak akan menyakitimu. Jika kakek masih khawatir, bawalah patung Buddha pengobatan yang diberikan Wu yang kepadamu ke kuil Guangxiao, dan sampaikan situasi ini kepada Biksu Sufa. Aku yakin mereka pasti akan menemukan cara untuk memastikan keselamatan keluargamu. Baguslah. Wu Shouqing menghela napas lega. Meski saya merasa kasihan pada Buddha obat, itu sepadan jika dapat membawa kedamaian bagi keluarga. Zhao Chen sebenarnya tidak ingin membantu keluarga Wu menyingkirkan ancaman ini, tetapi dia tidak tahu latar belakang pihak lain. Bahkan jika dia menggunakan teknik pelacakan untuk mengetahui keberadaan pihak lain, dia mungkin tidak akan menang jika bertindak gegabah. Jadi, lebih baik menyerahkannya kepada umat Buddha untuk menanganinya. Dengan rasa terima kasih atas sumbangan harta karun Buddha yang berharga, komunitas Buddha pasti akan menangani masalah ini dengan indah. Kelompok itu menunggu di pintu masuk villa selama sekitar 10 menit sebelum polisi dan staf manajemen properti tiba. Zeshui,
Pergi dan kirim staf manajemen properti, Wu Shouqing menginstruksikan. Tindakan Wu Zemin dan putranya merupakan skandal besar bagi keluarga Wu, dan dia tidak ingin terlalu banyak orang mengetahui tentang mereka. Ya, jawab Wu Zeshui, lalu pergi untuk menghentikan staf pengelola properti. Wu Zelin memimpin polisi memasuki villa, memeriksa jenazah Wu Zeming, dan menjelaskan secara singkat apa yang terjadi kepada polisi. Meskipun gagasan cacing Gu menyebabkan kematian sungguh aneh, kesaksian keluarga Wu yang konsisten dan mayat-mayat cacing Gu yang merayapi Wu Zemin membuat polisi tak berdaya. Lebih lanjut, mereka segera memanggil dokter forensik. Setelah pemeriksaan, dokter forensik menyimpulkan bahwa Wu Zemin meninggal karena keracunan. Racun mematikan ini dilepaskan oleh cacing Gu. Dokter forensik juga menemukan telur cacing yang belum menetas di dalam perut Wu Zemin. Ia memastikan bahwa cacing-cacing seperti kelabang ini memang muncul dari perutnya. Hasil ini tak hanya mengejutkan polisi, tetapi juga membuat dokter forensik tercengang. Ia berseru, selama bertahun-tahun menjadi dokter forensik, saya telah melihat berbagai macam mayat dan berbagai penyebab kematian. Namun, ini pertama kalinya saya melihat seseorang terbunuh oleh serangga yang merayap keluar dari perutnya dan menggigitnya. Para petugas polisi juga berkata, meskipun saya pernah mendengar tentang sihir Gu sebelumnya, saya selalu menganggapnya omong kosong. Namun setelah melihat orang yang meninggal hari ini, saya menyadari bahwa sihir Gu bukanlah legenda fiksi, melainkan kenyataan. Meski terkejut, mereka tidak melupakan urusan mereka dan segera menanyakan sebab akibat masalah tersebut kepada keluarga Wu. Ketika dihadapkan oleh polisi, Wu Shouqing menceritakan seluruh kejadian dari awal hingga akhir, tetapi menyembunyikan fakta bahwa hantu kecil itu telah melukai orang dan bahwa Zhao Chen telah merawat hantu itu. Akhirnya, ia mengeluh, sungguh malang bagi keluarga kami memiliki putra dan cucu yang tidak berbakti. Ini skandal besar. Saya harap para petugas dapat membantu merahasiakannya dan mencegah orang-orang yang tidak terkait mengetahuinya. Meskipun polisi mengabulkan permintaannya, rahasia tidak akan selamanya tersembunyi. Perselingkuhan keluarga Wu pasti akan menyebar. Hanya masalah seberapa banyak dan luasnya hal itu terungkap. Selain Wu Shouqing, anggota keluarga Wu lainnya dan Zhao Chen juga diinterogasi oleh polisi, dan rempah-rempah yang tersisa dibawa untuk diuji guna melihat apakah beracun. Tak lama kemudian, hasil tes dupa keluar dupa itu memang mengandung racun, dan menghirupnya dalam waktu lama akan menyebabkan kerusakan yang signifikan bagi tubuh. Di saat yang sama, Wu Cheng, yang diliputi keterkejutan, terharu dan mengungkapkan semua yang ia ketahui. Meskipun ia hanya tahu sebagian dari ceritanya, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa mereka memang berniat membunuh Wu Shouqing untuk merampas harta keluarganya, dan bahwa mereka telah memulai operasi mereka. Wu Cheng ditangkap oleh polisi, yang juga menggeledah rumah Wu Zemin untuk mencari barang bukti. Meskipun Zhao Chen telah mencuri surat bunuh diri palsu tersebut menggunakan jimat ajaib, barang bukti lain masih ditemukan di rumahnya. Sementara itu, pengacara yang menerima suap dari Wu Zemin juga ditangkap dan mengaku telah memalsukan surat tersebut untuk Wu Zemin. Kasusnya kini sebagian besar sudah jelas. Satu-satunya hal yang meresahkan polisi adalah asal-usul cacing Gu yang membunuh Wu Zemin. Sayangnya Wu Zemin telah meninggal dunia, sehingga menyulitkan polisi untuk memecahkan misteri ini. Setelah beberapa jam penyelidikan dan pengambilan pernyataan, polisi meninggalkan tempat kejadian, dan jenazah Wu Zemin dibawa pergi oleh mobil jenazah dan akan dikremasi di kemudian hari. Wu Shouqing tidak ingin lagi tinggal di villa ini, dan keluarganya juga khawatir ia akan tinggal sendirian. Khawatir ia akan trauma akibat kejadian itu. Setelah berdiskusi, Wu Shouqing akhirnya memutuskan saya akan tinggal di rumah Zeshui untuk sementara waktu. Sambil bersukacita, Wu Zeshui juga membuat janji khidmat kepada saudara-saudaranya, berjanji untuk merawat ayah mereka dengan baik. Zhao Chenze memanggil Wu Yan ke sisinya dan menyerahkan resep yang baru saja ditulisnya. Resep ini untuk pemulihan kakek Wu. Sebagian besar racun dalam tubuhnya telah dikeluarkan, hanya menyisakan sebagian kecil yang tersembunyi jauh di dalam organ dalamnya, yang perlu dinetralkan dengan rebusan. Saya telah menuliskan cara merebus dan meminum obatnya pada resep ini, jadi harap ikuti dengan saksama. Wu Yan dengan hati-hati menyimpan resepnya dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Kakak ketiga, terima kasih banyak atas semua yang telah kau lakukan hari ini. Zhao Chen menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum, kita bersaudara, tak perlu berterima kasih. Kemudian ia menghampiri Wu Shouqing dan berpamitan. Kakekku, resepnya sudah saya berikan kepada Wu Yan. Istirahatlah beberapa hari ke depan dan jangan terlalu sedih. Wu Shouqing menjawab, kedua kurang ajar tak berperasaan ini, yang satu mati dan yang lainnya dipenjara. Memang pantas mendapatkannya. Aku sangat gembira. Jadi mengapa aku harus sedih? Meskipun begitu, nadanya tetap menyiratkan rasa kesepian, kesedihan, dan duka. Lagi pula, putranya lah yang meninggal, dan cucunya lah yang dipenjara. Zhao Chen menyadari hal ini tetapi tidak mengungkapkannya. Ia hanya berkata, kakek Wu, aku pergi dulu. Jika kakek Wu butuh sesuatu, minta Wu Yan menghubungiku. Baiklah, aku mengerti. Wu Shouqing mengangguk, dengan tulus berterima kasih,
Terima kasih banyak untuk hari ini. Kali ini, Zhao Chen tidak berpura-pura rendah hati. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga Wu, Zhao Chen masuk ke sedan Passat, dan wanita tulang itu pun pergi. Melihat mobil itu melaju pergi, Wu Shouqing tiba-tiba berkata, "Wu Yan, kamu pasti cocok dengan Zhao Chen." Wu Yan tertegun sejenak, tidak mengerti apa maksud kakeknya. Tetapi tetap menjawab, "Kakek, jangan khawatir, Zhao Chen dan aku sangat dekat." "Bagus, bagus." Wu Shouqing mengangguk berulang kali. Tetapi masih ada satu kalimat yang tidak diucapkannya, baik atau buruknya masa depan keluarga Wu tergantung pada Zhao Chen. Saat Zhao Chen kembali ke hotelnya, hari sudah gelap, dan hampir pukul 10 malam. Zhao Chen terlalu malas pergi ke restoran, jadi ia menelepon layanan hotel dan memesan semangkuk mie dengan acar dan daging babi suwir. Setelah melahapnya dalam beberapa gigitan untuk mengisi perutnya, ia menyalakan komputernya dan masuk ke forum kultivator menggunakan VPN. Saat memasukkan permintaan pembelian yang telah diposting sebelumnya, ia melihat Yan yang membalas di bawahnya. "Senior, kami telah menemukan ginseng yang Anda butuhkan. Kami telah melampirkan foto dan informasi kontak. Kami harap Anda dapat menghubungi kami sesegera mungkin." Melihat waktu posting lagi, sudah lewat 1/4 siang. Sepertinya Yan yang baru saja mendapatkan ginsengnya dan tidak sabar untuk masuk ke forum dan membalas postingan ini. Dia hanya meninggalkan nomor kikinya dalam balasan. Karena semua orang di forum kultivasi tahu bahwa Little Ghost MM hanya menggunakan Kiki dan tidak pernah melakukan panggilan telepon atau mengirim pesan WeChat. Tentu saja, ia harus menambah lubang yang ia gali sendiri. Zhao Chen berencana untuk mengelola akun MM Little Ghost dengan serius agar ia dapat menukarkan banyak hal baik dari forum kultivator. Oleh karena itu, ia sama sekali tidak boleh mengingkari janjinya dan merusak reputasinya. Lagi pula, kesepakatan ini merupakan keuntungan murni baginya. Zhao Chen pertama kali menggunakan akun Xiaogui MM untuk membalas Yan yang dengan pesan, "Oke, saya akan segera menambahkan Anda." Kemudian, ia masuk ke Kiki menggunakan proxy dan menambahkan nomor yang ditinggalkan Yan Yang. Setelah lelang berakhir siang hari, Yan Yang dan ayahnya, Yan Changming, terbang kembali ke Provinsi Qin. Saat ini ia sedang berada di kota asalnya di kota Tianhan, terpaku di depan laptopnya, terus-menerus memperbarui forum kultivator, bergumam, "Kenapa senior Little Ghost MM belum online?" Tiba-tiba, setelah menyegarkan halaman lagi, ia melihat sebuah komentar di postingan pembelian. Setelah memeriksanya lebih dekat, ia menyadari bahwa komentar itu berasal dari Little Ghost MM. Dengan gembira, ia segera berseru, "Dia online. Little Ghost MM Senior sedang online." Begitu dia selesai berbicara, ayahnya, Yan Changming, muncul di belakangnya. Yan yang terkejut dan berseru, "Ayah, apa ayah serius? Ayah benar-benar menggunakan jimat teleportasi?" Yan Changming memelototinya dan berkata dengan kesal, "Jangan bicara omong kosong. Cepat hubungi senior Little Ghost MM." Yan yang menjawab, "Saya sudah meninggalkan nomor Kiki saya, dan saya yakin hantu kecil senior MM akan segera menambahkannya." Benar saja, hanya beberapa detik kemudian, ia mendengar notifikasi permintaan pertemanan. Yan yang buru-buru menerimanya, tetapi sebelum sempat mengetik apapun, ia melihat orang lain mengirim pesan, "Apakah kamu punya ginseng yang aku inginkan?" Yan yang buru-buru mengetik, "Baik, senior. Kami keluarga Yan dari Tianhan. Ayah dan saya sudah bersusah payah mencari ginseng yang sesuai dengan kebutuhan Anda." Melihat ini, Zhao Chen hampir tertawa terbahak-bahak. "Butuh banyak usaha? Itu cuma bualan. Memang benar kamu menghabiskan banyak uang." Demi meyakinkan orang lain, Zhao Chen tak hanya tak mengungkap kata-katanya, tetapi juga menjawab, "Apakah Anda punya video atau foto? Coba saya lihat apakah itu ginseng yang saya inginkan." "Ya, ya." Yan yang segera mengirim permintaan video. Zhao Chen pertama-tama menonaktifkan webcam di laptopnya sebelum menerima permintaan video Yan Yang. Tak lama kemudian, gambar Yan Yang dan putranya muncul di layar komputer, bersama dengan ginseng liar yang mereka pegang dengan hati-hati. Yan Yang dan putranya agak kecewa karena tidak melihat Zhao Chen. Sebenarnya, mereka mengirimkan permintaan video tersebut karena ingin melihat seperti apa rupa selebritas wanita muda itu, agar mereka tidak gagal mengenalinya jika bertemu dengannya nanti. Sayangnya, tidak jelas apakah ia tidak membawa kamera atau mematikannya agar mereka tidak bisa melihatnya. Ayah dan anak yang tidak berani bertanya apa-apa. Mereka hanya bisa menunjukkan ginseng itu sambil berkata, "Senior, lihat, ginseng liar ini benar-benar memenuhi semua kebutuhanmu." Zhao Chen tidak langsung mengonfirmasi, juga tidak berbicara, agar ayah dan anak dari keluarga yang tidak mengenali suaranya. Sebaliknya, ia menginstruksikan Yan Yang untuk mendemonstrasikan semua bagian ginseng liar dengan mengetik. Semakin sering ia melakukan ini, semakin berkurang kecurigaan ayah dan anak Yan. Sebaliknya, jika ia terburu-buru, bahkan jika ayah dan anak yang tidak curiga bahwa ia adalah Little Ghost MM sendiri, mereka akan curiga bahwa ia memiliki hubungan dengan Little Ghost MM. Setelah mengutak-atiknya selama hampir setengah jam, Zhao Chen akhirnya mengetik satu baris benar,
ginseng ini memang yang saya butuhkan. Hebat sekali. Ayah dan anak dari keluarga Yan itu sangat gembira dan bahkan berteriak kegirangan. Setelah beberapa saat, Yan Changming, setelah tenang, berkata, "Maaf, senior. Saya kehilangan kendali tadi. Mohon maaf. Karena ginseng ini memenuhi persyaratan Anda, maka apa yang Anda janjikan?" Zhao Chen membalas, "Jangan khawatir, saya benar-benar menepati janji. Begitu saya menerima ginseng ini dan memastikannya benar, saya akan segera memperbaikinya untuk Anda. Anda bisa mengirimkan bagian-bagian yang perlu saya perbaiki terlebih dahulu. Ingat, hanya 3 yang diperbolehkan." Meskipun ia sangat ingin ayah dan anak keluarga yang mengirimkan semua teknik rahasia yang mereka ketahui, ia tidak melakukannya. Pertama, hal itu akan menimbulkan kecurigaan mereka, membuat mereka berpikir ia memiliki motif tersembunyi dan ingin merebut inti dari teknik rahasia keluarga Yan. Kedua, ia perlu mempertahankan tingkat prestise tertentu dan menawarkan harga tinggi. Hanya dengan cara ini ia dapat menukar teknik-tekniknya yang telah disempurnakan dengan barang-barang yang lebih banyak dan lebih baik. Yan Changming mengangguk berulang kali dan menjawab, "Senior, silakan tinggalkan alamat Anda, dan saya akan meminta seseorang untuk segera mengantarkan ginseng liar ini kepada Anda." "Tidak perlu," tolak Zhao Chen tegas. Ia bercanda, berpikir, "Tinggalkan alamat, dan kau akan mengirimkannya? Bukankah itu akan mengungkap identitas asliku? Yan Changming itu rubah tua beneran, yang selalu memasang jebakan untukku." Zhao Chen bergumam dalam hati, lalu cepat-cepat mengetik kirim ginseng liar itu ke forum pembudidaya. Nanti mereka yang akan mengirimkannya kepadaku. Ini, Yan Changming merasa menyesal, tetapi karena pihak lain sudah mengatakannya, ia tidak berani membantah dan hanya bisa setuju. "Baiklah, saya akan mengatur seseorang untuk mengirim ginseng liar ke forum para kultivator. Mengenai metode rahasianya, senior, bisakah Anda membiarkan kami mendiskusikannya sebelum mengambil keputusan?" Zhao Chen membalas, "Baiklah, setelah kalian mendiskusikannya, kirimkan saja datanya ke berkas offline saya." Yan Changming langsung setuju, lalu mengakhiri panggilan video dan berpikir keras. Yan yang bingung dan berkata, "Ayah, apa yang perlu dipertimbangkan? Tentu saja, kita harus mewariskan 3 teknik rahasia terbaik dan terpenting kepada senior hantu kecil MM dan memintanya membantu kita melakukan peningkatan yang komprehensif. Setelah ketiga teknik rahasia ini ditingkatkan kekuatannya secara signifikan, kekuatan keluarga yang kita pasti akan membuka peluang baru untuk perkembangan pesat. 3 teknik rahasia terbaik dan terpenting? Itu benar-benar konyol." Yan Changming mencibir dan berkata, "Tidakkah kau pikirkan apa yang akan terjadi jika teknik rahasia semacam ini diberikan kepada gadis nakal itu dan dia mempelajarinya lalu mengajarkannya kepada orang lain? Teknik rahasia semacam ini adalah fondasi keluarga yang kita. Begitu bocor, keluarga yang kita tidak akan punya kartu truf lagi." Yan yang tertegun. Ia merasa kekhawatiran ayahnya beralasan. Ia mengerutkan kening dan berkata, "Bagaimana kalau kita membuatnya menandatangani jaminan bahwa ia tidak akan membocorkan teknik rahasia itu?" Yan Changming mencibir, "Jaminan? Apa gunanya jaminan di dunia ini? Lalu apa yang harus kita lakukan?" Yan yang berkata dengan wajah getir, "Kita menghabiskan 3 miliar untuk mendapatkan 3 kesempatan meningkatkan teknik rahasia. Apakah kita hanya akan menggunakannya untuk teknik rahasia yang tidak penting? Bukankah itu akan sia-sia?" Setelah berpikir sejenak, Yan Changming berkata, "Kita tidak bisa memberinya teknik rahasia terbaik dan terpenting kita. Tapi kita bisa memberinya teknik-teknik yang belum lengkap itu. Selama bertahun-tahun, keluarga yang kita telah mengumpulkan banyak teknik rahasia, tetapi banyak di antaranya juga menjadi belum lengkap dan kekuatannya sangat berkurang karena berbagai alasan. Jika gadis hantu kecil dapat membantu kita menyempurnakan teknik-teknik rahasia yang belum lengkap ini dan mengembalikan kejayaannya, maka kita akan mendapat untung. Sekalipun gadis hantu kecil mengajarkan teknik-teknik rahasia ini kepada orang lain, itu tidak akan menggoyahkan fondasi keluarga yang kita." Yan yang setuju dengan kesepakatan itu ayah memang hebat. Dia langsung menemukan solusinya. "Aku jadi penasaran, 3 teknik rahasia yang belum lengkap mana yang sebaiknya kita berikan kepada gadis kecil itu?" Setelah mempertimbangkan sejenak, Yan Changming berkata, "Di antara sekian banyak jimat dalam koleksi keluarga yang kami, ada satu yang disebut jimat naga harimau angin dan awan. Konon, Zhang Jiao, pemimpin pemberontakan Serban Kuning di akhir dinasti Han Timur, mempelajarinya dari Kitab Taiping Qingling. Jimat itu sangat kuat. Berkat Kitab Taiping Qingling, pasukan Serban Kuning Zhang Jiao mampu menyapu dunia bak-api yang berkobar. Jika bukan karena para kultivator pendukung dinasti Han yang menyerangnya dan melukainya parah, yang akhirnya menyebabkan kematiannya, mungkin tidak akan ada konflik panglima perang dan periode 3 kerajaan di kemudian hari." Setelah kematian Zhang Jiao, Taiping Qingling Shu menghilang secara misterius, tetapi jimat naga harimau angin awan diperoleh oleh Zhang Shijun, yang berulang kali menunjukkan prestasi luar biasa dalam pertempuran melawan Liu Zhang. Sayangnya, setelah kematian Zhang Shijun, meskipun jimat tersebut diwariskan, ia kehilangan inti terpentingnya karena berbagai alasan. Ini berarti meskipun jimat tersebut masih dapat ditarik,
Kekuatannya sangat berkurang karena tidak adanya inti. Kita bisa memberikan jimat ini kepada hantu kecil dan melihat apakah dia dapat menggantikan inti yang hilang. Yan yang mengangguk setuju, berkata, kurasa itu mungkin. Jimat angin dan awan naga harimau sangat kuat. Konon bisa mengubah awan menjadi naga dan angin menjadi harimau, memberikan pukulan dahsyat kepada musuh. Jika hantu kecil bisa membantu kita memperbaiki jimat ini, kekuatan keluarga yang kita pasti akan meningkat pesat. Tapi bagaimana dengan dua teknik rahasia lainnya? Teknik mana yang harus kita berikan padanya? Yan Changming berpikir sejenak dan berkata, dua teknik rahasia lainnya adalah teknik kultivasi eliksir Celestial Master dan teknik kultivasi hantu tertinggi. Teknik kultivasi eliksir Celestial Master adalah metode yang menggunakan tubuh manusia sebagai tungku untuk memurnikan dan mengolah elisir batin di dalam tubuh. Setelah elisir batin berhasil dimurnikan, tingkat kultivasi seseorang akan meningkat pesat. Sayangnya, metode kultivasi ini juga kehilangan beberapa poin penting, sehingga tingkat kegagalannya sangat tinggi. Setelah kultivasi elisir gagal, kuali juga akan terpengaruh, menyebabkan kerusakan parah pada kultivator. Paling banter, meridian akan rusak parah dan level kultivasi akan turun drastis, sehingga mustahil untuk mencapai terobosan lebih lanjut. Paling buruk, bisa menyebabkan kematian. Teknik pengangkatan hantu tertinggi adalah metode untuk membangkitkan hantu, yang dapat membuat prajurit dan hantu semakin kuat. Pada akhirnya, teknik ini bahkan dapat mengolah hantu menjadi makhluk sekelas hantu abadi. Tentu saja, teknik pengangkatan hantu tertinggi yang diperoleh keluarga yang juga tidak lengkap dan jauh lebih lemah daripada yang tercatat dalam materi sejarah. Teknik ini bahkan dapat menyebabkan hantu tersesat dan menjadi roh jahat yang pendendam yang akan mendatangkan malapetaka di dunia. Meskipun keluarga yang memiliki pengetahuan tentang budidaya ramuan batin dan memimpin pasukan hantu, tingkat keahlian mereka relatif rendah. Jika mereka bisa mendapatkan teknik kultivasi ramuan Celestial Master yang telah disempurnakan dan buku panduan kultivasi hantu tertinggi, mereka dapat mengatasi kedua kelemahan ini, dan secara signifikan meningkatkan kekuatan mereka secara keseluruhan. Yan yang memahami hal ini, itulah sebabnya dia dengan gembira berkata, saya akan meneruskan ketiga teknik rahasia ini kepada Little Ghost sekarang juga. Tunggu sebentar, Yan Changming menghentikannya. Berikan dia jimat angin dan awan naga harimau dulu. Sedangkan untuk teknik kultivasi eliksir Celestial Master dan teknik kultivasi hantu tertinggi, tunggu sampai dia selesai menyempurnakan jimat angin dan awan naga harimau dan lihat seberapa efektifnya sebelum memutuskan untuk memberikannya. Jelas, dia masih memiliki keraguan. Yan yang memiliki kekhawatiran serupa dan tidak mengajukan keberatan. Ia menyalin data jimat naga kembali ke angin dan awan yang belum lengkap dari drive USB terenkripsi, mengirimkan berkas luringnya kepada Zhao Chen, dan mengetik senior hantu kecil Kita masih membahas dua teknik rahasia lainnya. Aku akan mengirimkan jimat naga harimau angin dan awan yang sudah kita putuskan terlebih dahulu. Kuharap kau bisa memperbaiki dan menyelesaikan jimat yang belum lengkap ini. Zhao Chen masih online. Setelah mengklik untuk menerima berkas, ia membalas dengan oke lalu keluar. Melihat avatar Kiki yang kini gelap, Yan yang berbalik dan berkata, Ayah, Little Devil sudah offline. Yan Changming mengangguk dan berkata, suruh seseorang mengantarkan ginseng liar itu ke forum para pembudidaya. Atau, kau bisa pergi sendiri. Haruskah kita kirim ginseng liar ini sekarang? Atau menunggu sedikit lebih lama? Tanya Yan Yang. Yan Changming berkata, tunggu apa lagi? Gadis hantu kecil tidak akan memberi kita jimat angin dan awan naga harimau yang telah disempurnakan sampai dia melihat ginseng liar ini. Kita tidak bisa menunda ini. Jika sesuatu yang tak terduga terjadi, kita akan menderita kerugian besar. Yan yang memikirkannya dan menyadari bahwa itu masuk akal, jadi dia menjawab, kalau begitu saya akan membawanya ke ibu kota sekarang. Yan Changming memberi instruksi, bawalah beberapa anggota klan bersamamu. Juga, berhati-hatilah di jalan. Dimengerti? Jawab Yan Yang, mematikan komputer, dan meninggalkan ruangan. Sementara itu, di Hotel Yang Cheng, Zhao Chen tidak menutup Kiki, tetapi hanya mengaktifkan mode siluman. Ia membuka kembali forum kultivator. Ia terlalu fokus menangani dampak ginseng sehingga lupa memeriksa status kristal lava yang dimintanya. Meskipun permintaan pembeliannya menimbulkan sensasi di dunia budidaya, sayangnya, karena masih awal musim, para pembudidaya belum mendapatkan kristal lava baru, jadi tidak ada seorang pun yang meninggalkan informasi apapun dalam permintaan pembelian tersebut. Sepertinya kita harus menunggu sedikit lebih lama. Yah, sudahlah, semua ini tidak bisa terburu-buru. Para penjual dua material lainnya dengan antusias meninggalkan informasi kontak mereka di bawah postingan penjualan. Zhao Chen segera menambahkan mereka sebagai teman, menyetujui ketentuan transaksi, dan kedua belah pihak mengirimkan barang mereka ke forum kultivator untuk diawasi guna memastikan keaslian transaksi. Setelah menyelesaikan tugas ini, Zhao Chen keluar dari forum dan Kiki, dan membuka file offline yang dikirim oleh Yan Yang. Hanya dengan sekali pandang, Zhao Chen tahu bahwa jimat ini rusak parah, bahkan inti jimatnya pun hilang. Jika ada orang lain yang melihat jimat ini, bahkan seorang ahli jimat pun akan tak berdaya.
Namun Zhao Chen berbeda. Ia mendapat dukungan dari garis keturunan Wu Peng. Dalang, pindai pecahan jimat ini dan susun rencana untuk perbaikan dan peningkatannya. Ya, segera mulai pemindaian. Suara dalang bergema di benaknya. Sesaat kemudian, setelah pemindaian selesai, ia menambahkan, rencana perbaikan dan peningkatan sedang disusun. Dalam hitungan menit, informasi detail tentang jimat naga harimau angin awan yang telah diperbaiki dan disempurnakan muncul di hadapan Zhao Chen. Karena tidak ada hal lain yang bisa dilakukan, ia memutuskan untuk mencoba menggambar jimat naga harimau angin awan untuk melihat kekuatannya. Hal yang diminta keluarga Yan untuk dia perbaiki pasti sesuatu yang luar biasa. Zhao Chen menyalakan dupa yang menenangkan, mengeluarkan kertas jimat dan tinta cinabar, lalu memegang kuas jimat darah naga, mulai menggambar jimat. Kekuatan jimat angin dan awan naga harimau masih belum jelas, tetapi memang sangat sulit untuk ditarik. Bahkan setelah dalang disempurnakan dan kuas jimat darah naga ditambahkan, Zhao Chen masih merasa setiap sapuannya seberat 1000 pon. Ia harus mengerahkan seluruh tenaga dan memobilisasi seluruh ki di tubuhnya untuk menggerakkan ujung kuas secara perlahan. Tentu saja, Zhao Chen sangat menyadari bahwa ini pertanda kekuatan jimat itu terlalu besar dan kekuatannya sendiri tidak memadai. Jika ia bisa mencapai alam bawaan, situasinya pasti akan jauh lebih baik. Namun, terlepas dari kesulitan yang dihadapi, ia tidak menyerah, melainkan terus mencoba dan mencoba lagi setelah setiap kegagalan. Akhirnya, setelah lebih dari 20 kali gagal, ia berhasil menggambar jimat naga harimau angin awan. Saat itu sudah lewat pukul 2 pagi. Fiuh, akhirnya aku berhasil. Sudah lama sekali aku tidak gagal berkali-kali. Ayo kita uji kekuatan jimat ini secepatnya. Zhao Chen menyeka keringat halus di dahinya, mengambil jimat angin dan awan naga harimau, lalu berjalan ke jendela. Sementara itu, seorang tamu tak diundang diam-diam memanjat sepanjang dinding luar hotel menuju kamar Zhao Chen. Orang yang datang tidak lain adalah Guru Li, yang begitu ketakutan di pelelangan itu hingga ia berlutut dan memohon belas kasihan. Nama lengkapnya adalah Li Chenghao. Si adalah gelar kehormatan yang biasa digunakan orang lain untuknya, dan beberapa orang yang berpikiran sederhana bahkan memanggilnya guru abadi. Setelah kehilangan muka di pelelangan, Li Chenghao merasa kesal. Ia memerintahkan Song Dongjun untuk menyelidiki keberadaan Zhao Chen dan memastikan bahwa Zhao Chen tidak ada hubungannya dengan Yan Changming dan kultivator lainnya. Maka, di tengah malam, ia menyelinap, berniat mencuri harta karun itu dan membunuh Zhao Chen. Li Chenghao menggunakan teknik bela diri yang mirip dengan jurus naga berenang geko, menekan tubuhnya erat-erat ke dinding luar hotel. Meskipun ia tidak jatuh, ia juga tidak bisa melihat ke dalam ruangan target. Zhao Chen Zeng berdiri di balik jendela, mengaktifkan jimat naga harimau angin dan awan. Nak, jangan salahkan aku karena kejam. Salahkan dirimu sendiri karena begitu bodoh. Bagaimana mungkin orang biasa sepertimu memiliki harta karun seperti rumput giok? Bahkan jika aku tidak bertindak, orang lain pasti sudah membunuhmu untuk mencurinya. Di kehidupanmu selanjutnya, sebaiknya kau lebih cerdas dan tidak terburu-buru hanya karena melihat harta karun. Tiba-tiba, Li Chenghao berhenti karena dia merasakan fluktuasi energi yang tidak biasa di dunia. Dia menatap langit malam dengan takjub. Di langit malam yang gelap gulita, angin dan awan berhembus kencang, menciptakan tontonan yang menakjubkan. Di kamar hotel, Zhao Chen juga menatap langit malam dan mengucapkan 3 kata awan mengikuti naga. Di langit malam, awan-awan melonjak dan berkumpul, berubah menjadi naga biru yang agung. Kepala naga, badannya, cakarnya, sisiknya semuanya sangat jelas, seolah-olah benar-benar ada naga biru yang meraung dari lautan awan yang bergulung-gulung. Angin mengikuti harimau. Zhao Chen mengucapkan 3 kata lagi. Tiba-tiba, angin kencang menerjang area tersebut, menyebabkan pepohonan bergoyang kencang. Bahkan Li Sungho, yang berpegangan erat pada dinding luar hotel, terpaksa berpegangan erat pada ambang jendela agar tidak tertiup angin. Awo! Raungan harimau terdengar, dan seekor harimau raksasa semi-transparan, terbentuk dari angin, muncul di tengah angin yang menderu. Apa yang terjadi? Seru Li Sungho, mulutnya ternganga ngeri. Kejadian tak terduga ini benar-benar tak terduga. Tepat saat dia kebingungan, bulu kuduk Li Sungho tiba-tiba berdiri. Ini adalah tanda bahwa bahaya telah dirasakan. Oh tidak! Naga awan dan harimau angin sedang mengincarku. Wajah Li Chenghao langsung memucat. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat naga awan dan harimau angin, dilihat dari momentum yang mereka ciptakan, mereka jelas tidak lemah. Yang paling penting, orang yang mengucapkan mantra atau jimat ini pastilah seorang kultivator yang sangat terampil. Mengapa aku begitu sial? Li Chenghao hampir menangis. Ia bisa menerima pertemuan dengan seorang kultivator kuat di pelelangan, tetapi ia tak pernah menyangka akan bertemu dengannya di sini juga. Aku harus keluar dari sini. Dia melepaskan tanah dan melompat turun. Namun, jimat angin dan awan naga harimau telah merasakan niat membunuhnya saat diaktifkan dan terkunci padanya. Tanpa perintah Zhao Chen, jimat itu melepaskan auman naga dan lolongan harimau,
menerjang ke arah Li Chenghao. Brengsek! Li Chenghao terkejut dan buru-buru mencoba merapal mantra. Tetapi secepat apapun ia bergerak, ia tak dapat menghindari angin. Harimau angin yang ganas menerkamnya dalam sekejap mata, membuka rahangnya yang semerah darah untuk menelannya bulat-bulat. Di dalam tubuh harimau angin, Li Chenghao merasakan pusaran angin tajam yang tak terhitung jumlahnya menebasnya. Untuk sesaat, ia merasa seperti disiksa oleh ribuan luka. Meskipun tubuhnya ditempa sekeras baja, bila angin membelahnya dengan luka-luka yang tak terhitung jumlahnya dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda, membuatnya menjerit kesakitan. Setelah akhirnya berhasil menggunakan sihirnya untuk keluar dari perut harimau angin, naga awan meraung dan menamparnya dengan cakarnya. Ledakan. Li Sungho terbanting ke tanah, menciptakan kawah besar di beton di luar hotel. Sekarang dia tidak hanya dipenuhi luka, tetapi dia juga merasa seolah-olah beberapa tulangnya patah. Sebelum dia sempat mengatur napas, Yunlong Fenghu menerkamnya lagi. Lagi? Apa kau mencoba membunuh kami? Li Chenghao hampir menangis. Pengalamannya barusan memberitahunya bahwa naga awan dan harimau angin tidak hanya kuat, tetapi juga sangat aneh. Lebih baik melarikan diri sesegera mungkin. Dia buru-buru mengeluarkan sebuah plakat kayu dari sakunya, menghancurkannya, mengaktifkan mantra di atasnya, yang sangat meningkatkan kecepatannya, lalu melarikan diri. Hah? Pada saat itu, Zhao Chen yang berada di kamar di lantai atas juga menyadari ada sesuatu yang salah. Dia tahu bahwa jimat naga harimau angin dan awan tidak akan bertindak gegabah. Karena naga awan dan harimau angin telah melancarkan serangan, itu berarti mereka pasti merasakan niat membunuh. Niat membunuhnya telah menjadi sasaran. Setelah mengamati lebih dekat, Zhao Chen mengenali Li Chenghao dan tak kuasa menahan tawa jadi itu dia. Sepertinya dia enggan menerima kekalahan dan ingin merebut kembali harga dirinya dariku. Sayang sekali dia sangat sial. Datang tepat saat aku sedang menguji kekuatan jimat naga, harimau, angin, dan awan. Baiklah, biarkan dia menjadi kelinci percobaan dan bantu aku menguji kekuatan jimat naga, harimau, angin, dan awan. Anggap saja ini pelajaran untuknya. Setelah membuat keputusan, Zhao Chen tidak menghentikan jimat naga harimau angin harimau, membiarkan naga, angin, dan harimau mengejar dan mengalahkan Li Chenghao. Dengan kekuatan Li Chenghao, seharusnya ia tidak mengalami kekalahan yang begitu memalukan. Sekalipun ia tidak bisa mengalahkan jimat angin dan awan naga harimau, akhir hidupnya seharusnya tidak begitu menyedihkan. Sayangnya, ia keliru mengira bahwa orang yang melepaskan jimat angin dan awan naga harimau adalah seorang kultivator yang kuat. Karena khawatir pihak lain memiliki rencana cadangan yang lebih kuat, ia hanya berpikir untuk melarikan diri dan tidak melakukan perlawanan apapun. Akibatnya, satu langkah yang salah mengarah ke langkah berikutnya, dan kerugiannya secara alami menjadi semakin nyata, dan situasinya menjadi semakin tak tertahankan. Akhirnya, Li Chenghao pun menangis dan memohon ampun sambil melarikan diri senior. Guru, saya salah, seharusnya saya tidak datang ke sini untuk menyinggung Anda. Tolong, biarkan saya pergi seperti kentut. Di malam yang sunyi, tangisannya terdengar sangat keras. Namun, begitu suaranya mereda, Feng Hu kembali menerkamnya, tak hanya mencabik-cabik pakaiannya yang sudah compang-camping, tetapi juga menggigit pantatnya yang putih dan lembut. Li Chenghao menjerit memilukan, "Awe!" Lalu menutupi pantatnya dengan kedua tangan. Tangisannya yang memilukan membuat Zhao Chen bergidik. Pada saat inilah Yulong Feng Hu yang tanpa henti mengejar Li Chenghao menghilang. Bukan karena Zhao Chen berhati lembut dan membiarkannya pergi, melainkan karena energi spiritual dari jimat angin dan awan naga harimau telah habis. Li Chenghao sangat gembira, merasa permohonannya berhasil. Ia mengucapkan terima kasih berulang kali, lalu berlari secepat yang ia bisa. "Tuan, haruskah aku mengejarnya dan membunuhnya?" Suara wanita tulang terdengar di telinga Zhao Chen dari jendela kamar sebelah. "Lupakan saja." Setelah berpikir sejenak, Zhao Chen menggelengkan kepala dan berkata, "Pelajaran ini seharusnya cukup untuk membuatnya mengingatnya. Jika dia tidak tahu apa yang baik untuknya dan berani datang lagi, belum terlambat untuk membunuhnya." Segera, dia kembali ke dalam rumah dan melanjutkan menggambar jimat naga harimau angin dan awan. Setelah menyaksikan kekuatan jimat angin dan awan naga harimau, Zhao Chen merasa perlu menyiapkan beberapa jimat lagi untuk keadaan yang tidak terduga. Setelah nyaris lolos dari bencana, Li Sungho berlari keluar hotel, terengah-engah, dan melompat ke taksi yang diparkir di pinggir jalan. Sopir taksi itu sedang tertidur di dalam mobilnya ketika ia merasa ada yang masuk. Ia buru-buru mengusap wajahnya dan bertanya, "Mau kemana?" Lalu ia melirik kaca spion dan tertegun melihat Li Chenghao. "Ke Hotel Laut Cina Selatan," jawab Li Chenghao. Setelah menunggu sejenak dan melihat sopir taksi belum menyalakan mobil, ia menjadi cemas, takut kultivator kuat yang menginap di hotel itu akan berubah pikiran dan mengejarnya. Ia mendesak, "Apa yang kau lamunkan? Cepat pergi. Kau pikir aku akan mengurangi ongkosmu?" Sopir taksi itu menoleh padanya dan berkata, "Saya benar-benar bertanya-tanya dari mana Anda akan mendapatkan uang untuk saya?"
Li Chenghao menunduk dan menyadari bahwa dirinya tidak hanya penuh luka, tetapi juga telanjang bulat. Ia merasa sangat dirugikan dan tak kuasa menahan diri untuk tidak berteriak. Wah, ini kejam sekali. Ia merujuk pada kebrutalan jimat naga harimau angin dan awan, tetapi sopir taksi itu jelas salah paham, mengira ia sedang memainkan semacam permainan khusus. Ia tak bisa menahan diri untuk mendesah, orang-orang zaman sekarang, mereka memang tahu cara bersenang-senang, tetapi mereka tidak tahu cara mengendalikan diri. Lihat dirimu, kau terluka seperti ini. Haruskah aku membawamu ke rumah sakit dulu? Li Chenghao berkata, tidak perlu ke rumah sakit. Antar saja aku ke Hotel Nanhai. Aku bisa mengobati luka ini sendiri. Jangan khawatir, uangmu pasti kembali untuk perjalanan ini, aku bahkan akan memberimu 2 kali lipat. Melihat tatapan curiga sopir taksi, Li Chenghao berkata, saya tidak punya uang. Bisakah saya minta seseorang datang dan memberikan uangnya? Bolehkah saya meminjam ponsel Anda sebentar? Sopir taksi itu orang yang baik hati, dan dia menyerahkan telepon, menyalakan mobil, dan melaju menuju Hotel Nanhai. Li Sung-ho menghubungi Song Dong-jun dan berkata, jemput aku di pintu masuk hotel sekarang juga. Oh ya? Dan bawa baju. Hah? Song Dong-jun sudah tertidur, tetapi masih sedikit linglung setelah dibangunkan oleh panggilan telepon Li Chenghao. Karena mengira ia salah dengar, ia bertanya lagi, Guru Li, apa yang Anda katakan? Bawa baju dan celana? Kenapa Anda perlu membawa ini? Li Chenghao membentak, kenapa kau begitu peduli? Lakukan saja apa yang kuperintahkan. Song Dong-jun tidak berani berkata apa-apa lagi dan buru-buru menjawab. Ya, saya akan segera turun. Setelah menelepon, Li Chenghao mengembalikan telepon kepada sopir taksi. Mungkin karena penasaran, sopir taksi itu terus melirik Li Chenghao melalui kaca spion dan tak kuasa menahan diri untuk berkata, kamu benar-benar tidak mau ke rumah sakit? Lukamu memang cukup serius. Li Chenghao memelototinya dan berkata, sudah kubilang aku tidak mau pergi. Jadi aku tidak mau pergi. Kenapa kau bicara omong kosong begitu? Jika dia tidak takut membunuh sopir taksi itu akan membuat marah kultivator kuat yang bersembunyi di balik bayangan, dia pasti sudah membunuhnya sejak lama. Mengapa dia membiarkan sopir taksi itu berbicara begitu banyak di depannya? Setelah perjalanan panjang, kami akhirnya tiba di Hotel Nanhai. Dari kejauhan, kami bisa melihat Song Dong-jun berdiri di pintu masuk, memegang jubah mandi dari hotel. Taksi berhenti tepat di depan Song Dong-jun. Melihat Li Chenghao telanjang dan penuh luka, Song Dong-jun terkejut. Ia akhirnya mengerti mengapa ia meminta Li Chenghao membawakan pakaian. Ia segera mengenakan jubah mandi kepada Li Chenghao dan bertanya dengan khawatir, Tuan Li, apakah Anda terluka parah? Haruskah kami pergi ke rumah sakit? Sebelum Li Chenghao sempat bicara, sopir taksi menyela, dia tidak akan pergi ke rumah sakit karena mungkin dia terlalu terbawa suasana dan melukai beberapa bagian sensitifnya. Jadi dia terlalu malu untuk pergi. Bermain terlalu bersemangat? Mulut Song Dong-jun ternganga. Li Chenghao sangat marah dan membentak sopir taksi itu, diam. Kalau kau terus bicara omong kosong, percayalah, aku akan mencabik-cabikmu. Ia lalu berbalik ke Song Dong-jun dan berkata, berikan dia ongkosnya. Ia lalu berbalik dan berjalan menuju hotel. Setelah membayar, Song Dong-jun buru-buru menyusul dan bertanya dengan heran, Tuan Li, bukankah Anda berniat mencari Zhao Chen? Bagaimana Anda bisa berakhir seperti ini? Li Chenghao menghela napas dan berkata, jangan bahas itu. Aku tidak tahu apa yang salah denganku akhir-akhir ini, aku sedang banyak sial. Ternyata ada seorang ahli yang kuat menginap di hotel tempat Zhao Chen menginap. Kurasa aura pembunuh yang terpancar dari kulah yang membuat ahli ini salah paham. Dan bahkan sebelum aku melihat Zhao Chen, aku diserang oleh ahli ini. Meskipun dia sangat kuat, aku juga tidak lemah. Akhirnya, setelah pertarungan sengit, aku melukainya parah, tetapi aku juga menderita beberapa luka ringan. Dia bisa berbohong tanpa berkedip. Song Dong-jun tiba-tiba tersadar, jadi begitu. Kukira kau benar-benar pergi bermain. Sebelum ia sempat menyelesaikan ucapannya, Li Chenghao melotot tajam padanya, dan ia segera menelan kembali sisa kata-katanya, lalu bertanya, mana Yao Chao-nya? Kau sudah mendapatkannya? Li Chenghao berkata dengan kesal, aku terluka seperti ini, bagaimana mungkin aku pergi dan mencuri rumput giok? Aku akan pergi setelah aku pulih. Aku tidak percaya anak bermarga Zhao itu bisa meneruskan keberuntungan ini. Karena anggapan yang terbentuk sebelumnya, Li Sung-ho selalu menganggap Jowon sebagai orang biasa, dan hal ini tetap berlaku hingga kini. Song Dong-jun mengangguk, tidak bertanya lagi, dan mengantar Li Chenghao kembali ke kamar hotelnya. Sebelum berpisah, Li Chenghao berpesan, segera kirimkan saya ramuan obat pengaktif darah dan regenerasi otot. Baik, aku akan segera pergi membelikannya untukmu, jawab Song Dong-jun cepat-cepat. Meski sudah lewat pukul 3 pagi, Song Dong-jun hanya bisa berusaha menyelesaikannya sesegera mungkin setelah Li Chenghao memberi perintah. Namun, saat hendak pergi, Song Dong-jun tiba-tiba berbalik dan berkata, Guru Li, kalau kamu ingin memainkan permainan khusus, kamu bisa datang kepadaku.
Enyahlah, geram Li Cheng Hao dengan marah. Kalau saja dia tidak masih berguna, dia pasti sudah mencekiknya di tempat. Orang ini berani sekali menggodanya. Sungguh kurang ajar. Song Dongjun melarikan diri dalam keadaan menyedihkan. Melihat sosoknya yang semakin menjauh, Li Cheng Hao tak kuasa menahan diri untuk tidak bergidik. Aku tak pernah membayangkan dia punya hobi seperti itu. Dan dia tidak membeda-bedakan pria dan wanita. Sialan, itu mengerikan. Tidak mungkin, aku harus menjauhinya mulai sekarang. Aku tak ingin pantatku ditendang olehnya suatu hari nanti. Setelah menutup pintu kamar, Li Cheng Hao menutup tirai lagi, dan awan kabut hitam segera keluar dari tubuhnya. Itu energi iblis. Dia sebenarnya iblis. Dia hanya menyembunyikannya dengan sangat baik, bahkan menipu Yan Changming. Sedangkan Zhao Chen, karena dia tidak menggunakan teknik pengamatan Qi untuk melihatnya, dia tidak tahu apa-apa tentangnya. Saat energi hitam melonjak, Li Cheng Hao berubah kembali ke wujud aslinya seekor beruang hitam yang berpikiran sederhana, yang menjulurkan lidah merahnya dan mulai menjilati luka di tubuhnya. Jika ada kultivator yang menyaksikan adegan ini, mereka pasti akan terkejut, karena dalam keadaan normal, kekuatan Li Cheng Hao akan mencegahnya berubah menjadi wujud manusia. Jelas, dia pasti mendapat kesempatan istimewa. Justru karena dia iblis dan tidak terlalu kuat, dia begitu pemalu di hadapan para kultivator. Dia takut identitas aslinya terbongkar, yang akan memancing mereka untuk mengejarnya. Malam itu, Zhao Chen tidak tidur, menghabiskan seluruh waktunya menggambar jimat. Meski begitu, ia hanya berhasil menggambar 4 jimat. Namun, ia tidak kecewa, karena kegagalan juga merupakan bentuk pengalaman. Semakin banyak kegagalan yang ia buat, semakin banyak pengalaman yang ia kumpulkan, dan semakin tinggi pula tingkat keberhasilannya di masa depan. Saat fajar menyingsing, Zhao Chen berhenti menggambar jimat, mandi, dan menghilangkan rasa lelah fisiknya. Lelang jamu telah berakhir, dan Zhao Chen berencana untuk meninggalkan Guangzhou. Fang Yi dan Wen Hua akan tinggal sementara untuk berpartisipasi dalam pameran jamu. Saat sedang sarapan, Zhao Chen mendekati Fang Yi dan menugaskannya untuk menghubungi pedagang tanaman obat agar mengunjungi pangkalan penanaman tanaman obat. Fang Yi, tentu saja, tidak menolak dan langsung setuju. Direktur MA membungkuk dan bertanya, Zhao Chen, kapan Anda berencana kembali ke Chengdu hari ini? Sudah pesan tiket pesawat? Zhao Chen menjawab, saya belum membuat reservasi. Tetapi saya berencana untuk berangkat sore atau malam ini karena ada hal lain yang harus saya urus. Direktur MA mengangguk. Saya juga akan kembali ke Chengdu hari ini. Kabari saya jika Anda sudah memesan tiket pesawat, dan saya akan memesan tiket pesawat yang sama dengan Anda. Zhao Chenying berkata, baiklah, saya akan memberitahu Anda ketika saya sudah memesan tiket pesawat. Setelah sarapan, Zhao Chen bersiap berangkat ke kuil Guangxiao. Meminta seorang biksu tua untuk menahbiskan artefak Buddha miliknya adalah hal penting terakhir yang ingin ia lakukan sebelum meninggalkan Guangzhou. Namun, ia baru saja masuk ke mobil ketika menerima telepon dari Wu Yan. Kenapa kamu meneleponku sepagi ini? Ada keperluan apa? Tanya Zhao Chen. Wu Yan berkata, kakak ketiga, tadi malam, kakek menyumbangkan patung Buddha pengobatan yang kuberikan kepadanya kepada Wihara Guangxiao. Hari ini, Wihara Guangxiao mengadakan ceramah sutra untuk merayakan kembalinya harta karun Buddha ini dan untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada kakekku. Maukah kau pergi dan melihatnya? Zhao Chen tahu bahwa Wu Shouqing akhirnya mendengarkan nasihatnya dan mengembalikan Buddha pengobatan ke sekte Buddha dengan imbalan perlindungan sekte tersebut terhadap keluarga Wu. Dia tertawa dan berkata, kebetulan sekali, saya sedang dalam perjalanan ke kuil Guangxiao. Wu Yan mengira dia hanya berkunjung, karena kuil Guangxiao cukup terkenal di Guangzhou. Jadi dia tidak curiga dan berkata, aku sudah di kuil Guangxiao. Kemarilah, aku akan menunggumu. Setibanya di kuil Guangxiao, wanita tulang memarkir mobilnya di tempat parkir terdekat. Ia bermaksud mengikuti Zhao Chen ke dalam kuil, tetapi begitu sampai di pintu masuk kuil, ia melihat dua sinar cahaya keemasan memancar dari patung Fajra penjaga di kedua sisi gerbang utama. Sinar-sinar ini berubah menjadi swastika dan melesat ke arah wanita tulang. Orang-orang datang dan pergi di pintu masuk kuil Guangxiao, dan wanita tulang tidak dapat mengeluarkan pisau dari cincin penyimpanannya untuk membela diri. Jadi dia hanya bisa mundur dan menghindari mereka. Anehnya, setelah mundur, patung-patung dewa penjaga kembali normal. Sepertinya tugas mereka adalah menjaga gerbang kuil dan mencegah iblis dan monster masuk. Orang-orang biasa di sekitar hanya merasakan sinar matahari tiba-tiba menjadi sedikit lebih terang, dan tidak melihat sesuatu yang terlalu menakjubkan. Wanita tulang mengenakan gelang aura penyembunyi, yang mampu menyembunyikan aura iblisnya. Bahkan kultivator di alam bawaan seperti Yan Changming pun tak mampu mendeteksinya. Tak disangka, patung Fajra penjaga di pintu masuk kuil Guangxiao lah yang menyadarinya. Tampaknya patung ini bukan benda biasa. Patung ini tidak hanya diberkati oleh seorang biksu tingkat tinggi, tetapi juga telah menyerap energi Buddha dari persembahan dupa kuil dan khotbah para biksu, menjadikannya harta karun sejati.
Penemuan ini membuat Zhao Chen semakin penasaran tentang kuil Guangxiao dan Biksu Sufa. Dia menoleh dan memberi perintah pada wanita itu, kamu tetap di luar. Dengan kekuatan wanita tulang, jika ia ingin memaksa masuk, kedua patung Vajra penjaga ini pasti tak akan mampu menghentikannya. Namun, ia tidak ada di sana untuk menantang dojo, jadi tak perlu membuat mereka marah. Ya, jawab wanita tulang, lalu berhenti bergerak maju. Zhao Chen memasuki kuil Guangxiao, tetapi kedua patung penjaga Vajra tidak bereaksi padanya. Saat memasuki kuil, Zhao Chen mendengar nyanyian yang datang dari aula utama. Kakak ketiga, kau di sini. Wu Yan sudah melihat-lihat dan menunggu di halaman sejak menelepon. Ketika melihatnya datang, ia bergegas menyambutnya. Setelah mengobrol beberapa menit, Wu Yan berkata, kakekku dan yang lainnya ada di aula utama. Ayo, aku antar kalian masuk. Zhao Chen mengangguk dan mengikuti Wu Yan menuju aula utama. Awalnya ia mengira konferensi khotbah akan diadakan terburu-buru dan tidak akan banyak orang. Tetapi ia salah ketika tiba di aula utama. Ratusan ribu pria dan wanita saleh telah memenuhi area di luar aula utama. Ia tidak tahu dari mana orang-orang ini mendengar tentang konferensi khotbah dan semuanya datang untuk mendengarkan khotbah. Zhao Chen masih melihat beberapa orang memegang artefak magis di tengah kerumunan. Mereka bukan praktisi, melainkan pemilik toko peralatan Feng Shui di dekat situ. Seperti kata pepatah, mereka yang tinggal di dekat gunung, hidup dari gunung, dan orang-orang ini, yang telah lama tinggal di dekat kuil Guangxiao, tentu tahu bahwa ceramah sutra berskala besar seperti itu adalah kesempatan terbaik untuk mensucikan peralatan ritual. Maka mereka membawa peralatan mereka, berharap beruntung untuk mensucikan 1 atau 2 potong, karena peralatan ritual yang benar-benar disucikan harganya cukup mahal. Para pendeta yang menjaga ketertiban tidak mengusir orang-orang ini, selama mereka tidak mengganggu orang-orang di sekitar mereka. Di bawah bimbingan Wu Yan, Zhao Chen dapat memasuki aula utama, alih-alih berdiri di luar untuk mendengarkan sutra seperti yang lain. Ini adalah salah satu manfaat yang diterima Wu Shouqing setelah menyumbangkan patung Buddha pengobatan ke kuil Guangxiao. Melihat Zhao Chen, Wu Shouqing segera melambaikan tangan kepadanya. Setelah Zhao Chen tiba di sisinya, Wu Shouqing berbisik, Biksu Sufa akan naik ke panggung untuk memberikan khotbah. Beliau memiliki pencapaian spiritual yang luar biasa. Mendengarkan khotbahnya mungkin akan membantu Anda. Zhao Chen mengangguk, mengambil futon yang diserahkan Wu Yan, lalu duduk bersila. Wu Yan duduk di sampingnya dan berkata dengan suara pelan, aku tidak mengerti, apa bagusnya sutra ini? Membuatku mengantuk. Zhao Chen terkekeh, kata-katanya mengandung makna ganda, sebaiknya kamu semangat. Kakekku benar. Mendengarkan kitab suci ini mungkin bisa membantumu. Saat mereka tengah berbincang, seorang biksu tua kurus menaiki panggung teratai. Ini Biksu Sufa, bisik Wu Yan kepada Zhao Chen. Zhao Chen mengangguk, mengaktifkan teknik observasi kinya, dan menatap Yang Mulia Master Sufa. Pandangan ini sangat mengejutkannya. Dia benar-benar melihat cahaya Buddha yang menyilaukan pada Biksu Sufa. Biksu tua ini memang biksu yang sangat berprestasi. Sekalipun akhirnya dia tidak menjadi Buddha, setidaknya dia akan menjadi biksu yang agung dan berbudi luhur. Biksu Sufa tampaknya menyadari tatapannya yang ingin tahu. Meliriknya, tetapi tampaknya tidak keberatan. Malah, ia tersenyum. Segera setelah itu, Biksu Sufa duduk tegak dan mulai menguraikan sutra sumpah dan jasa dasar 7 Buddha pengobatan Buddha cahaya lapis lazuli. Ini adalah kitab suci tentang Buddha pengobatan, yang beresonansi dengan patung Buddha pengobatan. Ketika Biksu Sufa mengucapkan 12 sumpah agung yang diucapkan oleh Buddha pengobatan, cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba muncul dari patung Buddha pengobatan yang diabadikan di altar. Lalu Zhao Chen melihat pemandangan yang mengejutkannya. Di atas aula utama, bunga-bunga keemasan yang indah muncul dari udara tipis dan berguguran. Bunga-bunga ini terbentuk dari energi Buddha dan tak terlihat oleh mata telanjang. Hanya praktisi seperti beliau, atau mereka yang memiliki hubungan karma yang kuat, yang dapat melihatnya. Ini, pertunjukan bakat yang luar biasa. Bahkan Zhao Chen, yang sangat berpengetahuan, tidak dapat menahan diri untuk berseru keheranan. Konon, pada masa dinasti selatan, agama Buddha berkembang pesat, dan Kaisar Wu dari Liang adalah seorang penganut Buddha yang taat dan sering mengunjungi kuil untuk mendengarkan khotbah Guru Yun Guang. Suatu ketika Guru Yun Guang sedang membaca Sutra Nirvana, bunga-bunga harum tiba-tiba jatuh dari langit, membuat semua orang yang hadir tercengang. Setelah menyaksikan fenomena luar biasa ini, Kaisar Wu semakin taat pada agama Buddha. Kisah inilah yang menjadi asal mula ungkapan bunga jatuh dari langit. Namun, makna ungkapan ini perlahan berubah, dan digunakan untuk menggambarkan seseorang yang tutur katanya cerdas dan fasih, tetapi kosong dan tidak relevan. Zhao Chen selalu mengira bunga-bunga surgawi yang jatuh dari langit hanyalah cerita karangan orang-orang kuno. Namun, setelah menyaksikan fenomena luar biasa turunnya bunga-bunga surgawi, ia menyadari bahwa legenda itu bukanlah fiksi, melainkan kisah nyata. Meskipun bunga-bunga surgawi yang dipanggil oleh Master Sufa hanya dapat dilihat oleh para praktisi dan mereka yang memiliki afinitas yang tepat,
Tidak seperti bunga-bunga surgawi yang dipanggil oleh Master Yung Wang yang dapat dilihat oleh semua orang. Tetap saja sangat luar biasa bahwa beliau dapat menciptakan fenomena spektakuler berupa bunga-bunga surgawi yang berjatuhan dengan lebat. Dari sini, kita dapat memastikan bahwa Master Sufa memang seorang biksu yang sangat tercerahkan dengan kebijaksanaan agung yang telah mengembangkan Dharma. Sekuntum bunga keemasan yang cemerlang berputar dan mendarat di kepala Zhao Chen. Seketika berhamburan menjadi hujan cahaya. Zhao Chen kemudian mencium aroma yang menyerupai cendana dan emas, yang menyegarkannya, mengusir pikiran-pikirannya yang kacau, dan menenangkan pikirannya. Zhao Chen melirik sekeliling dan mendapati semua orang berada dalam situasi yang sama dengannya. Ia mendesah dalam hati. Bunga Brahma ini ternyata memiliki efek menenangkan pikiran dan jiwa, mirip dengan dupa penenang. Tidak. Sekilas tampak terkejut di wajahnya, sebab ia mendapati bukan saja pikirannya menjadi tenang, tetapi banyak kotoran juga telah keluar. Hal ini membuatnya takjub dalam hati. Saya tidak pernah membayangkan bahwa bunga Brahma dapat memurnikan ki. Sungguh menakjubkan. Mengetahui kekuatan khotbah kepala biara Sufa, Zhao Chen menenangkan pikirannya dan mendengarkan dengan penuh perhatian, membiarkan ki di dalam tubuhnya mengalami pemurnian dan sublimasi yang lebih baik. Bukan hanya dia, tetapi semua orang di dalam dan luar aula mendengarkan dengan penuh perhatian dan mendapat banyak manfaat dari khotbah kepala biara Sufa. Di tengah khotbah, Zhao Chen tiba-tiba merasakan denyutan yang berasal dari cincin penyimpanannya. Awalnya ia terkejut, lalu bersukacita. Ini berarti sebuah benda ritual di dalam cincin itu beresonansi dengan kitab suci dan akan segera disucikan. Zhao Chen tidak pernah menyangka keinginannya akan terpenuhi dengan mudah. Pembacaan sutra oleh Biksu Sufa baru berakhir pada siang hari. Setelah beristirahat, biksu lain duduk di atas panggung teratai dan mulai berkhotbah. Namun, biksu ini jelas tidak sehebat Biksu Sufa. Ia gagal menciptakan fenomena luar biasa, juga tidak membangkitkan wawasan khusus apapun di antara hadirin. Tepat ketika Zhao Chen hendak bangkit untuk menemui Biksu Sufa, seorang biksu muda menemukannya, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata dengan lembut, "Dermawan, Guru Sufa mengundang Anda untuk datang mengobrol. Kebetulan sekali, saya baru saja akan memberi penghormatan kepada Guru Sufa. Silakan tunjukkan jalannya," kata Zhao Chen sambil berdiri. "Silakan ikuti saya, Dermawan." Biksu muda itu memberi isyarat kepada Zhao Chen untuk masuk dan menuntunnya keluar dari aula utama menuju ruang meditasi di samping. Ruang meditasi itu berperabotan sederhana, hanya berisi tempat tidur, meja dan kursi, serta bantal meditasi. Biksu Sufa sedang duduk di tepi tempat tidur, beristirahat dengan mata terpejam. Mendengar langkah kaki, ia membuka mata, menunjuk kursi di dekat dinding, dan berkata sambil tersenyum, "Dermawan Zhao, silakan duduk." "Apakah guru tahu namaku?" tanya Zhao Chen, agak terkejut. Biksu Sufa mengangguk dan berkata, "Saya pernah mendengar Dermawan Wu Shouking menyebut Anda. Jika bukan karena Anda, Buddha pengobatan, harta karun Buddha yang berharga ini, mungkin masih tersembunyi, dan kita tidak tahu kapan ia akan muncul kembali di dunia. Untuk itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dermawan Zhao." Ia berdiri, menyatukan kedua tangannya, dan membungkuk dalam-dalam kepada Zhao Chen. Zhao Chen buru-buru membalas salam dan berkata, "Guru, tidak perlu terlalu sopan. Itu hanya kebetulan. Tapi mendengarkan khotbah guru tadi sangat bermanfaat bagi saya. Seharusnya saya yang mengucapkan terima kasih kepada guru." Biksu Sufa tersenyum dan berkata, "Jika kamu bisa mendapatkan manfaat dari ini, itu berarti kamu cerdas dan memiliki hubungan dengan Sang Buddha. Tidak perlu berterima kasih kepadaku." Zhao Chen berkata dengan sungguh-sungguh, "Guru terlalu rendah hati. Jika bukan karena pujian Anda yang meluap-luap, bagaimana mungkin saya bisa mendapatkan begitu banyak?" Biksu Sufa bahkan lebih gembira Anda bisa melihat cacar. "Dermawan, Anda memang ditakdirkan untuk terhubung dengan Buddha." Zhao Chen bercanda, "Guru, kata-kata Anda membuat saya sedikit takut. Saya masih ingin menikah dan punya anak, saya tidak ingin menjadi biksu." Namun, dalam hatinya, ia tak kuasa menahan diri untuk memikirkan gelang pelindung yaksha, dan ia tersenyum getir dalam hati. "Jika saya benar-benar memiliki hubungan dengan Buddhisme, saya seharusnya bisa mengaktifkan gelang ini dan memanggil 12 jenderal pelindung yaksha." Biksu Sufa tersenyum dan berkata, "Jika Anda memiliki Buddha di hati Anda dapat berlatih baik sebagai umat awam maupun biksu." Setelah berbincang beberapa menit lagi, ia bertanya dengan serius, "Dermawan, bisakah Anda memberitahu saya asal-usul patung Buddha pengobatan ini?" Zhao Chen mengangguk dan berkata, "Setelah mendapatkan patung Buddha pengobatan ini, saya benar-benar melakukan beberapa penelitian. Pertama-tama ia menceritakan bagaimana Siki dikutuk saat merampok makam, dan kemudian menceritakan kisah tentang biksu tanpa nama yang diberikan oleh Sang Dalang." Setelah mendengarkan, Biksu Sufa menghela napas dan berkata, dengan sepenuh hati yang bertekad menyelamatkan dunia, dan welas asih dalam setiap kata dan perbuatan. Biksu Agung ini sungguh mewujudkan 4 kata, keselamatan penuh welas asih. Sayang sekali di dunia yang kacau itu,
Perbuatan baik dan tindakan heroiknya tidak tercatat dalam sejarah. Sungguh disayangkan. Ya, Zhao Chen juga merasa menyesal. Biksu Sufa tidak bertanya kepada Zhao Chen bagaimana dia mengetahui kisah biksu tak bernama itu, melainkan bertanya, "Dermawan, bisakah Anda memberi saya informasi kontak Siki? Apakah biksu itu ingin menemukan makam kuno itu?" Tanya Zhao Chen. Biksu Sufa mengangguk dan berkata, "Benar. Biksu tanpa nama itu adalah teladan sejati bagi kita semua. Jika makamnya tidak rusak, saya tidak akan mengganggunya. Sekarang makamnya telah rusak, saya ingin membawa jenazahnya ke kuil Guangxiao dan menguburkannya di hutan pagoda. Saya juga akan mendirikan monumen untuknya dan menulis sebuah memorabilia agar dunia tahu tentang jasanya." Setelah mempertimbangkan sejenak, Zhao Chen berkata, "Aku bisa memberimu nomor telepon Siki, tapi dia sudah dihukum. Kuharap kau bisa memberinya kesempatan untuk berubah." Biksu Sufa langsung setuju tentu saja. Zhao Chen mengeluarkan ponselnya, mencari nomor Siki, dan memberikannya kepada Biksu Sufa. Setelah mengobrol sebentar, Zhao Chen bangkit untuk berpamitan. Biksu Sufa melihat Zhao Chen keluar dari ruang meditasi. Sebelum berpisah, ia melepaskan seuntai tasbih dari tangannya dan menyerahkannya kepada Zhao Chen. "Dermawan, Anda telah berjasa besar bagi komunitas Buddha kita kali ini. Saya tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan kepada Anda, jadi saya akan memberikan seuntai tasbih ini kepada Anda. Meskipun ini bukan benda suci atau harta, memegangnya akan memungkinkan seseorang di komunitas Buddha kita untuk melakukan sesuatu untuk Anda. Tentu saja, hal-hal yang tidak bermoral atau merugikan orang lain tidak termasuk. Saya yakin Anda tidak akan melakukan hal-hal seperti itu." Zhao Chen menerima tasbih tersebut dan bertanya, "Mengapa guru begitu yakin bahwa saya tidak akan melakukan hal-hal buruk?" Biksu Sufa tersenyum dan berkata, "Karena Anda, wahai dermawan, sama seperti biksu yang tak bernama itu, Anda berdua memiliki hati yang ingin menyelamatkan dunia dan kata-kata serta perbuatan Anda penuh dengan welas asih." Zhao Chen melambaikan tangannya dan berkata, "Guru, Anda terlalu menyanjung saya. Bagaimana saya bisa dibandingkan dengan seorang biksu yang tidak dikenal?" Biksu Sufa tersenyum dan berkata, "Meskipun saya sudah tua, penglihatan saya masih bagus, dan saya yakin tidak akan salah menilai orang." Setelah berpamitan dengan Biksu Sufa, Zhao Chen kembali ke aula utama. Wu Yan dengan penasaran menghampiri dan bertanya, "Kakak ketiga, apa yang Guru Sufa inginkan darimu?" Zhao Chen menjawab, "Dia menanyakan beberapa pertanyaan tentang Buddha pengobatan dan memberiku beberapa petunjuk." Wu Shouqing berkata dengan iri, "Bisa menerima bimbingan dari Master Sufa adalah kesempatan besar." Zhao Chen mengangguk benar. Lalu ia menambahkan, "Kakekku, kakak keempat, aku akan meninggalkan Guangzhou sore ini." Wu Yan berkata dengan nada menyesal, "Secepat ini? Kenapa tidak tinggal beberapa hari lagi? Aku ingin mengajakmu berkeliling Guangzhou dan membiarkanmu bersenang-senang." Zhao Chen tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, aku akan datang lagi lain kali. Aku sudah beberapa hari di Guangzhou, dan sejujurnya, aku agak kangen rumah." Wu Yan langsung mengerti dan bercanda, "Kangen rumah? Hehe, kurasa kamu juga kangen Lin Sui, ya?" Zhao Chen tidak menyangkalnya. Sebaliknya, dia dengan mudah mengakui, "Benar, aku merindukannya." Wu Yan tertawa dan berkata, "Kalau begitu, aku tidak akan memaksamu untuk tinggal. Jangan sampai kau dipukuli oleh Lin Sui dan Yang Zi setelah sekolah dimulai." Wu Shouqing sebenarnya ingin menahan Zhao Chen beberapa hari lagi, tetapi setelah mendengar perkataannya, dia terpaksa mengurungkan niatnya dan malah berkata, "Zhao Chen, kamu harus sering datang berkunjung di masa depan." Zhao Chen berkata dengan sopan, "Jangan khawatir, kakekku, aku pasti akan mengunjungimu ketika aku punya waktu." Wu Shouqing mengangguk puas dan berkata kepada Wu Yan, "Pergi dan antar Zhao Chen ke bandara." "Tidak perlu," tolak Zhao Chen. "Saya punya mobil, saya bisa jalan kaki sendiri. Akan lebih baik bagi Wu Yan untuk tinggal di sini dan mendengarkan khotbah, terutama ceramah Guru Sufa, yang akan sangat bermanfaat baginya." Wu Yan menggaruk kepalanya dan berkata, "Hah? Khotbah-khotbah itu sangat membantu saya? Saya sama sekali tidak memahaminya. Tetapi saya merasa mendengarkan khotbah Guru Sufa memiliki efek menenangkan dan menyejukkan, seperti menyalakan dupa yang menenangkan." Wu Shouqing telah menyaksikan kemampuan Zhao Chen dan tahu bahwa ia bukan orang biasa. Karena ia telah berkata demikian, maka khotbah Biksu Sufa akan sangat bermanfaat bagi Wu Yan. Maka ia berkata, "Baiklah, biarkan Wu Yan tinggal di sini untuk mendengarkan khotbah, dan biarkan yang lain mengantarmu." Zhao Chen melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak perlu mengantarku, kakekku. Aku dan Wu Yan bersaudara, jadi tidak perlu seformal itu." "Begitu ya? Baiklah kalau begitu, aku tidak akan mengantarmu ke bandara, tapi aku akan mengantarmu keluar dari kuil Guangxiao, oke?" Wu Shouqing memerintahkan Wu Yan dan sepupunya untuk mengantar Zhao Chen keluar bersama. Kali ini, Zhao Chen tidak menolak lagi. Lagi pula, itu adalah gestur baik dari seorang tetua, dan agak tidak masuk akal untuk menolak lagi. Dalam perjalanan keluar dari wihara, mereka bertemu dengan beberapa biksu,
termasuk biksu muda dan guru-guru ternama. Wu Yan dan saudara-saudaranya terkejut ketika melihat Zhao Chen. Awalnya mereka terkejut, lalu berinisiatif maju, menangkupkan tangan, dan membungkukkan badan untuk memberi salam kepada Zhao Chen. Kakak ketiga, apakah kamu kenal para biksu ini? Mengapa mereka begitu sopan kepadamu? Tanya Wu Yan penasaran. Mungkin karena Buddha pengobatan, jawab Zhao Chen samar-samar, tatapannya tertuju pada rosario di pergelangan tangannya. Ia bisa melihat dengan jelas bahwa para biksu bersikap begitu ramah kepadanya karena mereka melihat rosario di pergelangan tangannya. Hadiah dari biksu Sufa. Tampaknya meskipun rosario ini bukan artefak suci, ia merupakan tanda keyakinan dalam agama Buddha. Pantas saja rosario ini bisa membuat sekte Buddha melakukan sesuatu untuknya. Meskipun Zhao Chen saat ini tidak memiliki permintaan apapun untuk sekte Buddha, ia mungkin akan memilikinya di masa mendatang. Jadi rosario ini harus dijaga dengan baik. Setelah meninggalkan kuil Guangxiao, Zhao Chen dan Wu Yan serta saudara-saudaranya melambaikan tangan selamat tinggal. Wu Yan memeluknya dan berkata, kakak ketiga, aku akan kembali ke sekolah dalam beberapa hari, dan kemudian kita bersaudara bisa berkumpul lagi. Zhao Chen tertawa dan berkata, baiklah, ketika kakak tertua dan kedua kembali, kita akan keluar dan makan enak. Wu Yan ikut tertawa, ayo kita cari restoran prasmanan. Dengan selera makan kita saat ini, kita pasti bisa melahap mereka sampai bangkrut. Setelah meninggalkan kuil Guangxiao, mereka tiba di area parkir dan melihat wanita tulang menunggu di dekat mobil di kejauhan. Begitu masuk, Zhao Chen memberi instruksi, pesan penerbangan sore. Wanita tulang itu menjawab ya, mengeluarkan ponselnya, dan mulai memeriksa informasi penerbangan. Zhao Chen kemudian menelepon Direktur MA untuk menanyakan apakah ia ingin membantunya memesan tiket. Direktur MA menjawab, katakan saja nomor penerbangannya. Saya akan memesannya sendiri. Tiket saya akan diganti oleh pelelangan tanaman obat, jadi Anda tidak perlu khawatir. Pada saat ini, wanita tulang juga telah memilih penerbangannya. Zhao Chen melirik nomor penerbangan dan melaporkannya kepada Direktur MA. Setelah Direktur MA mencatatnya, dia berkata, baiklah, saya akan segera meminta seseorang membeli tiket pesawat. Sampai jumpa di bandara. Sampai jumpa di bandara, kata Zhao Chenying. Wanita bone itu segera menyalakan mobil dan melaju menuju bandara. Mereka sudah check out dari hotel pagi ini dan membawa barang bawaan mereka, jadi mereka tidak perlu kembali ke hotel dan bersusah payah. Dalam perjalanan, Zhao Chen membuka cincin penyimpanannya dan memeriksa peralatan ritual yang telah disucikan. Ia menemukan bahwa semuanya berkaitan dengan agama Buddha, seperti guci obat, alu obat, gelang pelindung yaksha, dan tasbih keberanian. Namun, cambuk angin dan petir serta peralatan ritual lainnya tetap tidak berubah. Sepertinya pentahbisan masih bergantung pada jenisnya, gumam Zhao Chen. Sebenarnya, cambuk angin dan petir termasuk dalam senjata sakti Tao. Jika kau ingin mentahbiskannya, kau perlu mencari pendeta Tao tingkat tinggi untuk membantumu. Meskipun tidak semua artefak magis disucikan, Zhao Chen tetap cukup puas dengan hasilnya. Yang paling mengejutkannya adalah kediaman hantu juga telah disucikan. Awalnya, kediaman hantu adalah tempat tinggal para hantu, sehingga suasananya suram dan mencekam. Namun, setelah disucikan, tempat itu dipenuhi cahaya Buddha yang cemerlang. Terlebih lagi, semua orang yang tinggal di dalamnya, baik Zheng Rui, Zhao Mei, maupun para arwah pengembara, semuanya memiliki sentuhan sifat Buddha. Perubahan ini benar-benar di luar dugaan Zhao Chen, dan sangat mengejutkannya. Meskipun ia belum tahu nasib seperti apa yang akan dibawa perubahan ini kepada Zheng Rui, Zhao Mei, dan yang lainnya, melihat situasi saat ini, seharusnya bukan hal yang buruk. Dalam perjalanan ke bandara, Zhao Chen menelepon Fang Yi dan memintanya untuk mengirim seseorang menjemputnya. Setibanya di bandara, ia berkendara ke tempat yang ditentukan dan melihat pemuda yang telah memberikan kunci mobil sebelumnya. Setelah keluar dari mobil dan mengembalikan kunci, Zhao Chen mengucapkan terima kasih sebelum memasuki bandara. Setelah check-in ke pesawat, saya duduk sebentar di ruang tunggu kelas utama sebelum bertemu dengan Direktur MA yang datang untuk menyambut saya. Kami mengobrol sebentar, lalu Direktur MA tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, Zhao Chen, sistem urusan akademik universitas akan membuka seleksi mata kuliah besok. Kira-kira berapa banyak orang yang akan memilih mata kuliahmu? Aku tidak bisa memperkirakannya. Aku hanya berharap tidak ada yang datang ke kelasku. Kata-kata Zhao Chen mengandung 6 bagian kerendahan hati dan 4 bagian kegugupan dan kekhawatiran. Lagi pula, ia baru mahasiswa baru, tetapi ia diberi mata kuliah pilihan sebagai pengecualian. Ia benar-benar tidak tahu berapa banyak orang yang akan datang untuk mendengarkan kuliahnya. Direktur MA bahkan lebih yakin akan hal ini daripada Zhao Chen, dan berkata sambil tersenyum, bagaimana mungkin tidak ada yang datang ke kelasmu? Kamu telah mencapai begitu banyak prestasi selama liburan musim dingin ini, dan reputasimu di antara para mahasiswa tak tertandingi. Bahkan Profesor Liu dan Profesor Xiao mungkin tidak memiliki pengaruh sepertimu di antara para mahasiswa. Menurutku,
Banyak orang pasti akan memilih kelasmu besok. Terima kasih atas kata-kata baikmu, kuharap begitu. Meski berkata begitu, Zhao Chen masih cukup khawatir. Keduanya duduk di ruang tunggu kelas utama selama lebih dari 40 menit sebelum akhirnya tiba waktu boarding. Setelah penerbangan sekitar 3 jam, mereka mendarat dengan mulus di Bandara Chengdu. Setelah turun dari pesawat, Direktur MA menelepon, lalu berkata kepada Zhao Chen, keluargaku datang untuk menjemputku. Kamu mau kemana? Aku akan mengantarmu. Zhao Chen menolak dan berkata, tidak perlu, mobil saya ada di tempat parkir bandara. Direktur MA agak terkejut Anda memarkir mobil Anda di tempat parkir bandara? Selama beberapa hari, bukankah itu menghabiskan ratusan atau bahkan ribuan yuan? Anda benar-benar rela menghabiskan uang sebanyak itu. Lalu ia tertawa saya hampir lupa. Anda sekarang seorang taipan besar, sedikit uang ini sama sekali bukan masalah bagi Anda. Zhao Chen tersenyum kecut dan berkata, Direktur MA, tolong jangan mengolok-olok saya. Keduanya mengobrol dan tertawa saat mereka berjalan keluar bandara, di mana mereka melihat istri Direktur MA, Hu Qin, menunggu mereka di gerbang kedatangan. Setelah Direktur MA memperkenalkan mereka, Zhao Chen dengan sopan menyapa Hu Qin. Setelah mengamatinya dari atas ke bawah sejenak, Hu Qin tersenyum dan berkata, jadi, kau Zhao Chen? Aku sering mendengar Lau MA menyebutmu, mengatakan kau jenius sekali dalam seabad di sekolah mereka. Sejujurnya, Lau MA telah mengajar banyak siswa selama bertahun-tahun. Tetapi kaulah yang pertama dan satu-satunya yang disebut dan dipuji seperti ini olehnya. Zhao Chen sedikit malu dengan pujian itu dan segera melambaikan tangannya sambil berkata, itulah yang dilebih-lebihkan oleh Direktur MA. Direktur MA tampak kesal dan berkata, saya tidak melebih-lebihkan. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Dari semua siswa yang pernah saya temui, Andalah yang paling istimewa dan paling cakap. Mungkin, kami semua, para guru, akan tercatat dalam sejarah karena Anda. Pujian ini bahkan lebih berbobot, dan Zhao Chen tidak berani menerimanya. Ia buru-buru melambaikan tangannya dan berulang kali berkata, aku tidak berani. Setelah bertukar lelucon, Direktur MA bertanya dengan rasa ingin tahu. Oh, ngomong-ngomong, di mana pacarmu, Lin Sui? Kenapa dia tidak datang menjemputmu? Zhao Chen menjawab, aku tidak memberitahunya bahwa aku akan kembali hari ini. Aku ingin memberinya dan adikku kejutan. Sutradara MA berkata dengan nada merendahkan diri. Mereka memang anak muda, selalu berusaha membuat kejutan. Orang tua seperti kita bahkan tidak bisa membayangkan hal seperti itu lagi. Zhao Chen tertawa dan berkata, Direktur MA, apa yang Anda katakan? Anda masih muda, belum tua sama sekali. Direktur MA terkekeh dan berkata, aku tidak menyangka kamu begitu pandai menyanjung. Dan harus kuakui, sanjunganmu cukup menyenangkan. Setelah tertawa dan bercanda, Zhao Chen mengucapkan selamat tinggal kepada Direktur MA dan Hu Qin, dan pergi ke tempat parkir bersama Bonnie Woman. Melihat kepergiannya, Hu Qin berkata, anak yang baik. Dia cakap, tapi tidak sombong. Pantas saja kau selalu memujinya. Memang, Direktur MA mengangguk sambil mendesah. Saya sudah melihat banyak siswa berbakat, tapi anak seperti Zhao Chen, yang luar biasa berbakat namun rendah hati, sopan, dan sangat rajin, sangat langka. Mungkin itu sebabnya dia bisa mencapai prestasinya saat ini. Setelah menemukan mobil dan masuk ke dalamnya, Zhao Chen memberi instruksi, pergilah ke kompleks keluarga Ying terlebih dahulu. Bandara Chengdu relatif dekat dengan rumah pemenang. Jadi Zhao Chen berencana pergi ke sana terlebih dahulu untuk mengambil materi yang dibelinya dari forum kultivator. Ia juga berencana meminta bantuan leluhur pemenang untuk memeriksa jiwa Zhao Mei dan merancang jalur kultivasi yang paling cocok untuknya. Dalam perjalanan ke kompleks keluarga Ying, Zhao Chen menelepon Ying Ji untuk menjelaskan masalah tersebut. Nada bicara Ying Ji dipenuhi kejutan, kau sudah kembali? Oke, cepatlah ke sini, aku di rumah lama, dan leluhur juga ada di sini. 20 menit kemudian, Zhao Chen dan wanita tulang muncul di gerbang kompleks keluarga Ying. Ying Ji sudah menunggu di sana, dan ketika melihatnya, ia berkata, aku akan mengantarmu mengambil bahan-bahannya dulu. Hei, katakan padaku, apa yang akan kau buat dengan semua bahan ini? Zhao Chen tidak menyembunyikan apapun darinya, saya mendapatkan beberapa metode untuk mengolah urat dan tulang rubah. Beberapa bahan yang saya beli digunakan untuk membuat artefak magis dari urat dan tulang rubah. Bahan lainnya digunakan untuk membangun formasi guna menembus alam Jingjing yang telah saya peroleh. Namun, masih ada kristal lava yang belum saya beli. Ketika Ying Ji mendengar paruh pertama kalimat itu, ia sudah sangat terkejut. Kau punya cara membuat artefak ajaib dari urat, tulang, dan kulit rubah? Benarkah? Bisakah kau membuatkan beberapa untukku juga? Uang dan bahannya tidak masalah. Sejak mendapatkan urat, tulang, dan kulit tanuki, Ying Ji terus mencari cara untuk mengolahnya menjadi artefak magis. Sayangnya, urat, tulang, dan kulit binatang eksotis ini sangat sulit diolah, dan ia masih bingung. Itulah sebabnya ia sangat terkejut ketika mendengar kata-kata Zhao Chen.
Zhao Chen langsung setuju tidak masalah. Nanti saya kasih daftar bahannya. Pergilah dan kumpulkan semua bahannya. Nanti saya buatkan. Saya cuma akan menagih sedikit biaya jasa. Hebat sekali. Yingji sangat gembira. Namun sedetik kemudian, ia tiba-tiba terkejut. Tunggu, apa yang baru saja kau katakan? Kau ingin membangun susunan sihir untuk menembus alam ketenangan yang diperoleh? Kau sudah punya kualifikasi untuk menembus alam ketenangan yang diperoleh? Zhao Chen mengangguk dan menjawab, ya, saya hanya selangkah lagi dari alam ketenangan. Astaga, apa ini semacam kekuatan? Seru Yingji kaget. Saat pertama kali kita bertemu, tingkat kultivasimu hampir sama dengan kami. Tapi sekarang kau sudah jauh meninggalkan kami. Bagaimana kau bisa berkultivasi seperti itu? Bahkan jika kau memakai narkoba, kau tidak akan sekuat ini. Benar-benar gila. Untungnya, dia tidak tahu bahwa Zhao Chen baru berkultivasi selama setengah tahun lebih sedikit. Kalau tidak, dia pasti sudah gila karena terkejut. Hanya dalam waktu 6 bulan, ia berubah dari manusia biasa ke tingkat setengah langkah bawaan. Saya bahkan tidak dapat membayangkan sesuatu seperti ini. Zhao Chen terkekeh, aku berbakat, kau tak perlu iri. Aku hampir lupa. Ini, ambillah. Ia mengeluarkan botol porselen kecil dari cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke Yingji. Apa ini? Yingji membuka tutup botolnya, dan aroma obat yang menyegarkan tercium. Matanya berbinar, dan ia bertanya, pil pemurni Qi? Zhao Chen mengangguk dan berkata, benar, bukankah aku sudah berjanji memberimu sebotol? Aku menepati janjiku, kan? Benar sekali. Yingji sangat gembira. Jika dia tidak perlu lagi membawa Zhao Chen untuk mendapatkan materi untuk menemui leluhur, dia pasti ingin segera mencari tempat untuk minum pil Qi pemurni dan mulai berkultivasi. Tak lama kemudian, keduanya tiba di gudang di kompleks keluarga Ying. Gudang itu tidak hanya dibangun lebih aman daripada brankas ban, tetapi juga dijaga oleh para ahli dari keluarga Ying. Yingji harus menunjukkan dokumen tertulis yang ditulis sendiri oleh leluhurnya sebelum ia dapat membawa Zhao Chen ke dalam dan mengambil barang-barangnya. Setelah meninggalkan gudang, Yingji membawa Zhao Chen menemui leluhurnya. Sang patriark tua senang melihat Zhao Chen, tetapi ia mengeluh, anakku, akhirnya kau berkenan datang menemui patriarkmu. Katakan padaku, sudah berapa lama sejak terakhir kali kau datang? Zhao Chen berkata dengan nada meminta maaf. Leluhur, aku benar-benar minta maaf, aku terlalu sibuk akhir-akhir ini. Patriark tua itu tertawa dan berkata, baiklah, aku hanya sedikit melampiaskan amarahku, aku tidak benar-benar menyalahkanmu. Patriark tua itu tahu kau telah melakukan banyak hal akhir-akhir ini. Ngomong-ngomong, kau memang membuat heboh di Yangcheng kali ini, tapi keluarga yang juga tertipu olehmu. Apa kau tidak takut mereka akan datang mengetuk pintumu untuk menuntut keadilan di masa depan? Zhao Chen menjawab, selama leluhur dan Yingji tidak mengatakan apa-apa, bagaimana keluarga yang bisa tahu bahwa iblis kecil itu aku? Lagi pula, tidak bisa dikatakan aku menipu mereka. Mereka menghabiskan uang, tetapi aku benar-benar memberi mereka 3 kesempatan untuk meningkatkan teknik rahasia. Ini disebut Youyu mengalahkan Huang Gai, yang satu bersedia memukul dan yang lain bersedia dipukul. Sang patriark tua mengangguk dan berkata, benar. Keluarga yang benar-benar meraup untung dengan menukar 3 miliar untuk 3 kesempatan menyempurnakan teknik rahasia. Sejujurnya, jika saya tidak takut menimbulkan kecurigaan, saya pasti sudah mengirim orang ke Yangcheng untuk memanfaatkan ketiga kesempatan ini. Ia telah menyaksikan peningkatan teknik rahasia Zhao Chen dan tahu bahwa kemampuannya di bidang ini benar-benar tak tertandingi di dunia kultivasi saat ini. Bahkan para dewa abadi legendaris yang telah mencapai pencerahan pun mungkin tidak sehebat Zhao Chen dalam mengembangkan teknik rahasia. Bahkan, ia selalu heran, bertanya-tanya bagaimana anak ini bisa mengembangkan kemampuan luar biasa seperti itu. Setelah bertukar beberapa lelucon, kepala keluarga pemenang itu mulai berbicara katakan, apa yang membawamu ke sini hari ini? Zhao Chen menjelaskan tujuannya, saya ingin meminta Anda untuk melihat tipe roh Zhao Mei. Yingji pernah menyebutkan bahwa Zhao Mei memiliki tipe roh khusus, tetapi dia tidak tahu persisnya tipe apa. Oh, kepala keluarga Ying yang sudah tua itu agak terkejut. Ia menatap Yingji dan bertanya, kau benar-benar tidak melihatnya? Yingji mengangguk dan berkata, aku hanya memperhatikan bahwa Zhao Mei memiliki tipe roh khusus, tapi aku tidak tahu yang mana. Kepala keluarga Ying yang sudah tua menjadi tertarik. Yingji adalah salah satu yang terbaik di antara generasi muda keluarga Ying kita. Bahkan dia tidak tahu bahwa tingkat spiritual Zhao Mei mungkin tidak rendah. Panggil Zhao Mei keluar dan aku akan menunjukkannya padanya. Terima kasih, leluhur. Zhao Chen sangat gembira dan segera memanggil Zhao Mei dari tempat tinggal hantu. Saat melihat leluhur pemenang, Zhao Mei agak ketakutan, tampak malu-malu dan ragu-ragu. Zhao Chen mengelus kepalanya, menghibur dan menyemangatinya, jangan takut. Leluhur adalah orang baik, dia di sini untuk memeriksa nasibmu. Zhao Mei menjawab dengan lemah, lalu berbalik dari belakangnya dan membungkuk untuk memberi salam kepada kepala keluarga Ying. Anak yang cantik.
Jangan gugup, santai saja. Leluhur tua keluarga Ying berkata sambil tersenyum, lalu mulai merapal mantra. Matanya berkilat menakutkan, dan hidungnya berkedut tak henti-hentinya. Bersamaan dengan itu, ia melangkah dan mulai mengitari Zhao Mei. Ia berputar sebanyak 72 kali sebelum akhirnya berhenti. Mata Yingji dipenuhi dengan keterkejutannya. Tuhan, benda itu benar-benar berputar 72 kali. Zhao Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa? Apakah ada jumlah lingkaran tertentu yang bisa diputar? Yingji mengangguk, menjawab dengan penuh semangat, identifikasi roh biasa tidak memerlukan penggunaan langkah-langkah magis. Hanya tingkatan roh khusus yang perlu melakukannya. Jumlah lingkaran pada langkah-langkah magis mewakili tingkatan peringkat roh. Dari bawah ke atas, ada 9 tingkatan, yang sesuai dengan 1, 9, 18, 24, 36, 49, 64, 72, dan 81 langkah magis. Zhao Chen mengerti jadi, tingkat semangat Yingji berada di tingkat 8? Sepertinya cukup bagus. Apa maksudmu, lumayan? Sungguh luar biasa. Yingji memutar bola matanya, nadanya penuh iri. Tingkat roh khusus saja sudah langka. Dan tingkat roh khusus tingkat tinggi bahkan lebih langka lagi. Dukun manapun pasti akan senang sekali mendapatkan roh hantu dengan tingkat roh tingkat 4 atau 5. Tapi tingkat roh Zhao Mei sebenarnya tingkat 8. Ini adalah tingkat roh dengan peluang terbaik untuk melampaui alam fana dan berkultivasi menjadi hantu abadi. Sekuat itu, Zhao Chen juga tercengang. Tatapannya ke arah Zhao Mei dipenuhi kegembiraan. Seperti orang tua yang mendengar bahwa anak mereka memiliki nilai bagus dan peluang besar untuk masuk ke Universitas Tsinghua atau Peking. Namun, ia segera memikirkan sebuah pertanyaan dan berkata dengan ragu, "Tunggu sebentar, bukankah ada juga tingkatan roh tingkat 9? Mengapa dikatakan bahwa tingkat 8 adalah yang paling menjanjikan untuk berkultivasi menjadi hantu abadi?" Yingji berkata dengan kesal, "Karena tingkatan spiritual tingkat 9, kamu langsung menjadi hantu abadi." Begitu. Zhao Chen tiba-tiba menyadari bahwa tingkatan spiritual tingkat 9 bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Bahkan Xiang Yu baru mencapai tingkatan spiritual tingkat 9 setelah bunuh diri di Wujiang. Oleh karena itu, kemampuan Zhao Mei untuk mencapai tingkatan spiritual tingkat 8 sudah sangat mengesankan dan jauh melampaui ekspektasinya. Leluhur tua itu selesai berlatih dan duduk di kursi, tanpa agak lelah. Zhao Chen segera memberinya pil kondensasi ki leluhur. "Anda telah bekerja keras. Minumlah pil kondensasi ki untuk memulihkan diri. Kau semakin murah hati akhir-akhir ini," kata leluhur pemenang sambil tersenyum. Tanpa basa-basi, ia mengambil pil kondensasi ki dan menelannya. Setelah beberapa saat dan menyerap khasiat obatnya, ia pulih sepenuhnya. Zhao Chen dengan sabar menunggu hingga saat ini sebelum bertanya, "Leluhur, apa sebenarnya tingkatan spiritual Zhao Mei?" Leluhur pemenang menatap Zhao Mei dengan rasa iba dan sayang. "Tingkat spiritual teratai abadi darah tingkat 8. Atribut spiritual apakah teratai darah itu?" Zhao Chen menoleh dan bertanya pada Yingji. Yingji tampak malu. "Aku juga tidak tahu." Lalu ia membela diri dengan kekuatanku saat ini. Aku sudah cukup mahir mendeteksi tingkatan roh khusus tingkat 1 atau 2. Aku tidak bisa mendeteksi tingkatan roh tingkat tinggi seperti ini, jadi aku tidak repot-repot mencari tahu. Kepala keluarga Ying yang sudah tua langsung menggelapkan wajahnya dan menegurnya. "Yingji, kukira kau sudah menguasai semua informasi tentang tingkatan roh, tapi aku tidak menyangka kau akan bermalas-malasan. Aku memberimu waktu 2 hari untuk menghafal semua data tingkatan roh. Aku tidak ingin ini terjadi lagi. Ini tidak hanya memalukan untukmu, tapi juga untuk seluruh keluarga Ying." Ya, Yingji dimarahi habis-habisan, tetapi tidak berani menentang perintah leluhurnya. Ia hanya bisa memelototi Zhao Chen dengan kesal dan berkata dengan nada kesal, "Ini semua salahmu. Zhao Chen terkekeh, aku membantumu belajar. Seharusnya kau berterima kasih padaku." "Enyahlah." Yingji mendesak kata itu dengan gigi terkatup. Jika bukan karena leluhurnya, ia pasti sudah mengacungkan jari tengah pada Zhao Chen. Zhao Chen berhenti menggodanya dan malah bertanya kepada kepala keluarga Ying, "Patriark, tolong beritahu aku tentang hakikat spiritual teratai abadi darah." Kepala keluarga pemenang yang sudah tua itu tidak berbicara langsung, melainkan mendesah pelan, menatap Zhao Mei dengan nada penuh simpati. "Anak ini pasti meninggal dengan cara yang sangat tragis saat itu, kan? Apa kau terpaksa membunuh orang lain?" Zhao Chen terkejut. "Bagaimana kau tahu?" Ia segera menyadari mungkinkah esensi spiritual teratai darah ada hubungannya dengan ini? Sang patriark tua mengangguk dan mulai menceritakan kisahnya. Konon, di api penyucian kolam darah, jauh di dalam neraka, terdapat teratai suci yang mekar setiap 1000 tahun sekali. Ketika para arwah yang tersiksa melihatnya, mereka dapat menghapus dosa dan pelanggaran mereka, membersihkan dendam dalam jiwa mereka, dan mendapatkan kesempatan untuk bereinkarnasi dan memulai hidup baru. Benar atau tidaknya legenda ini tidak diketahui. Namun, takdir teratai darah dinamai berdasarkan legenda tersebut. Hantu yang memiliki takdir spiritual ini pasti berlumuran darah di tangannya. Namun hatinya semurni anak kecil dan luar biasa baik. Namun,
Kedua situasi ini mewakili dua ekstrim yang sangat bertolak belakang dan sangat langka. Oleh karena itu, takdir teratai darah adalah takdir spiritual paling langka di bawah tingkat ke-9. Bahkan dalam sungai sejarah yang panjang, roh teratai darah hanya muncul beberapa kali. Menurut catatan, semua hantu yang memiliki roh teratai darah akhirnya menjadi hantu abadi. Ini karena mereka polos seperti anak-anak dan mengalami lebih sedikit kesengsaraan dan cobaan daripada jiwa-jiwa lainnya. Meskipun keduanya adalah roh kelas 8, mereka masih lebih rendah daripada teratai darah dalam hal ini. Zhao Chen mengangguk berulang kali, setelah memperoleh pemahaman dasar tentang takdir teratai darah. Dapatkah Anda menceritakan tentang anak ini? Tanya kepala keluarga Winning yang sudah tua. Tentu saja. Zhao Chen mengangguk dan menceritakan kisah leluhur pemenang Zhao Mei dalam bahasa manusia, agar Zhao Mei tidak mendengarnya dan membangkitkan kenangan menyakitkan di hatinya. Setelah mendengar cerita itu, sang patriark tua menghela napas, kasihan sekali anak itu. Ia kemudian berpesan kepada Zhao Chen, kamu harus merawatnya dengan baik dan jangan biarkan dia menderita lagi. Zhao Chen mengangguk dan berkata, jangan khawatir, leluhur, aku memperlakukannya seperti putriku sendiri. Baguslah. Baru pada saat itulah sang patriark tua keluarga pemenang merasa lega. Zhao Chen kemudian bertanya, ngomong-ngomong, leluhur, jalur kultivasi mana yang cocok untuk roh teratai abadi darah? Buddhisme, Taoisme, dan Konfusianisme semuanya dapat diterima. Tetapi haruslah jalan yang benar. Pada titik ini, kepala keluarga Winner yang sudah tua berhenti sejenak dan berkata, akan lebih baik mengikuti jalan Buddha, karena saya menemukan jejak sifat Buddha dalam jiwanya. Sejujurnya, hantu dengan sifat Buddha kebanyakan ditemukan di antara para biksu yang tercerahkan. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa seorang anak kecil bisa memiliki sifat Buddha dalam jiwanya. Zhao Chen tahu dari mana asal sifat Buddha dalam jiwa Zhao Mei, tetapi ia tidak mengatakannya. Ia hanya diam-diam bertekad dalam hatinya bahwa ia pasti akan pergi ke Yangcheng lagi untuk berterima kasih kepada biksu Sufa. Khotbah-khotbahnya tidak hanya memberinya banyak artefak ritual yang disucikan, tetapi juga menumbuhkan sifat Buddha dalam jiwa Zheng Rui dan Zhao Mei. Dengan sifat Buddha, mereka akan jauh lebih sedikit mengalami kesulitan dalam perjalanan kultivasi hantu mereka. Terima kasih atas bimbinganmu, leluhur, kata Zhao Chen tulus. Sang patriark tua melambaikan tangannya tidak perlu sopan. Datanglah saja sering-sering dan temani aku. Zhao Chen langsung setuju saya pasti akan sering datang di masa depan. Saya harap leluhur tidak menganggap saya mengganggu. Sang kepala keluarga tua tertawa ketika orang sudah tua, mereka hanya suka diganggu orang lain. Setelah menyelesaikan urusannya, Zhao Chen mengobrol dengan kepala keluarga Ying sebentar sebelum bangkit untuk berpamitan. Dia sedang terburu-buru untuk kembali dan menemui Lin Sui dan saudara perempuannya, Zhao Ling. Ying Ji melihatnya masuk ke dalam mobil, lalu tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru berkata, bukankah kamu bilang akan memberiku daftar bahan? Aduh, hampir lupa. Zhao Chen merasa sedikit malu. Ia segera mengeluarkan kertas dan pena dari cincin penyimpanannya, menuliskan semua bahan yang dibutuhkan untuk membuat senjata ajaib dari urat, tulang, dan kulit rubah, lalu menyerahkannya kepada Ying Ji. Ini dia. Hubungi aku setelah kau mengumpulkan semuanya dan beritahu aku senjata ajaib apa yang kau inginkan, dan aku akan membuatnya untukmu. Ying Ji melirik daftar materi dan menjawab, baiklah, saya akan mencarikan materinya untuk Anda sesegera mungkin. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Honeona menyalakan mobil dan melaju menuju kompleks apartemen sewaannya. Saat ia tiba di area perumahan, sudah lewat pukul 8 malam. Namun, Zhao Chen tahu bahwa Lin Sui selalu menginap di sana bersama Zhao Ling setiap hari selama ia di Guangzhou. Jadi ia tidak menelepon Lin Sui, melainkan langsung kembali, berniat memberi mereka berdua kejutan. Setelah memarkir mobilnya dan naik ke atas, Zhao Chen berniat membuka pintu diam-diam, tetapi menyadari ia tidak membawa kunci saat pergi. Karena tidak ada pilihan lain, ia terpaksa mengetuk. Siapa itu? Suara Lin Sui datang dari dalam pintu. Zhao Chen berkata dengan suara melengking, saya seorang pengantar barang. Kamu salah tempat. Kami tidak membeli apapun secara online, jawab Lin Sui, nadanya agak dingin. Zhao Chen terkejut, tetapi ia tidak terlalu mempermasalahkannya dan menambahkan, tidak, saya salah bicara. Saya dari kantor manajemen properti, di sini untuk memeriksa meteran air dan listrik. Suara Zhao Ling terdengar dari dalam rumah, penuh amarah. Sudahlah. Berhenti berpura-pura. Kau pikir aku tidak tahu siapa kau? Kau datang ke sini untuk membuat masalah lagi, ya? Kukatakan saja, kalau kau membuatku marah, aku akan menghajar kalian semua sampai babak belur. Terdengar langkah kaki, dan pintu terbuka, memperlihatkan Zhao Ling. Ia hampir meledak, tetapi ketika melihat Zhao Chen di luar, ia membeku, lalu berseru dengan gembira. Kakak, ternyata kamu? Sungguh, kenapa kamu tidak menelepon kami saat pulang? Lin Sui juga muncul di balik pintu. Ketika melihat Zhao Chen, matanya dipenuhi kelembutan dan kasih sayang. Ia bertanya, apakah perjalananmu ke Guangzhou berhasil?
Zhao Chen mengangguk, semuanya berjalan lancar. Bagus. Lin Sui tersenyum gembira. Zhao Ling, yang sama sekali tidak menyadari dirinya sebagai orang ketiga, terus bertanya kepada Lin Sui, serius, kakak ipar? Apa kau tidak akan bertanya padanya kenapa dia tidak menelepon kita sebelum kembali? Lin Sui berkata, apa itu pertanyaan? Dia pasti ingin memberi kita kejutan. Tidak mengherankan sama sekali. Itu hampir mengejutkanku, keluh Zhao Ling. Zhao Chen memelototinya dan bertanya, apa maksudmu dengan ucapanmu barusan? Apa kau mendapat masalah beberapa hari terakhir ini? Lin Sui takut dia akan memarahi Zhao Ling. Jadi dia segera membelanya dengan berkata, bukan Zhao Ling yang membuat masalah, melainkan sekelompok orang tak tahu malu yang melecehkannya. Apa sebenarnya yang terjadi? Zhao Chen mengerutkan kening. Tepat saat Lin Sui hendak berbicara, pintu rumah di seberang jalan terbuka. Paman Liu dan Bibi Li bergegas keluar sambil membawa sapu dan pel. Berteriak, bajingan, beraninya kalian menggertak Xiao Ling dan Xiao Sui. Kami akan menghajar kalian sampai mati. Melihat Zhao Chen, mereka terkejut sejenak, lalu berseru kegirangan, jadi Zhao Chen yang kembali. Kami pikir keluarga itu datang untuk membuat masalah lagi. Melihat hal ini, Zhao Chen paham bahwa pasangan tua itu datang membantu karena khawatir Lin Sui dan Zhao Ling akan diperlakukan tidak adil. Ia mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan berkata, Paman Liu, Bibi Li, terima kasih telah merawatku selama ini. Sama-sama. Kita semua tetangga, sudah sepantasnya kita saling menjaga. Lagi pula, kamu sudah menyelamatkan nyawa orang tua itu, kata Bibi Li sambil meletakkan kain pel. Paman Liu mengangguk, hendak mengucapkan beberapa patah kata, ketika tiba-tiba teringat sesuatu. Aduh, saya baru saja menelepon kantor polisi daerah. Saya harus segera menelepon lagi dan memberitahu polisi untuk tidak datang. Setelah berpamitan dengan Paman Liu dan Bibi Li, Zhao Chen membawa Lin Sui dan Zhao Ling kembali ke dalam rumah. Setelah menutup pintu, ia bertanya, katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Begini kejadiannya. Lin Sui terlebih dahulu membuatkan Zhao Chen secangkir teh sebelum menceritakan apa yang telah terjadi. Beberapa hari yang lalu, seorang pemuda bernama Hi Chenglong dari lingkungan kami menyukai Zhao Ling dan bersikeras untuk mengejarnya. Zhao Ling, tentu saja, menolak. Dia masih duduk di bangku SMP dan baru saja pindah dari daerah pegunungan ke Chengdu. Fokusnya tertuju pada studinya, berharap bisa mengejar ketertinggalan dan, seperti kakaknya, Zhao Chen, masuk universitas yang bagus dan meraih prestasi gemilang. Namun, pria bernama Hi Chenglong itu tidak menyerah setelah ditolak. Ia tak tahu malu dan terus mengganggu Zhao Ling setiap hari, membuatnya gila. Parahnya lagi, 2 hari yang lalu, ketika Zhao Ling pergi berbelanja, Hi Chenglong mengikutinya dan mencoba menyentuhnya dengan kasar. Zhao Ling memiliki sifat yang berapi-api. Dan setelah mempelajari teknik 4 orang suci dari Zhao Chen, dia merasakan niat jahat Hi Chenglong dan menjatuhkannya dengan satu tendangan cambuk. Secara logika, tindakan ini seharusnya dianggap sebagai pembelaan diri, tetapi keluarga Hi Chenglong tidak menganggapnya demikian. Mereka justru membalikkan keadaan, menuduh Zhao Ling merayu putra mereka dan kemudian, dalam kemarahan, menyerangnya. Apalagi karena hanya Lin Sui dan Zhao Ling, 2 perempuan muda, yang ada di rumah, mereka menjadi semakin agresif, datang ke rumah mereka setiap hari untuk membuat masalah dan menuntut Zhao Ling membayar ganti rugi serta meminta maaf. Itulah sebabnya Zhao Ling mengira Zhao Chen, yang berbicara dengan nada berbisik, sebagai anggota keluarga Hi. Dalam kemarahannya, ia ingin memberinya pelajaran, dan bahkan Lin Sui pun tak mampu menghentikannya. Wajah Zhao Chen langsung muram, dan dia berkata, jadi, ada yang berani-beraninya menindas adikku. Mereka pikir mereka benar karena bersikap kasar? Jangan khawatir, serahkan saja padaku. Hebat! Seru Zhao Ling kegirangan. Saudaraku, kalau mereka datang lagi, lebih baik kau hajar mereka sampai babak belur. Lin Sui berkata, tidak sulit menghadapi mereka, tapi bukankah itu akan merepotkanmu? Lagi pula, kau sedang berada di pusat badai, dan jika kabar buruk tersebar, reputasimu akan hancur. Zhao Chen berkata, apa reputasi yang lebih penting daripada keluarga? Adikku ditindas, dan istriku menderita karenanya. Jika aku hanya berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa, apa aku pantas disebut laki-laki? Lagi pula, tenang saja, aku punya banyak cara untuk menghadapi keluarga Hi dan membuat mereka tak bisa berkata-kata. Pah, siapa istrimu? Tanya Lin Sui malu-malu. Namun diam-diam ia merasa senang. Kali ini, Zhao Ling tidak bertindak sebagai orang ketiga. Ia terbatuk dan berkata, baiklah, aku akan pergi ke ruang belajar untuk les, jadi aku tidak akan mengganggu kalian berdua yang sedang bermesraan. Kemudian ia memanggil Zhao Mei dalam bahasa hantu. Ikut aku. Jangan ganggu ayah dan ibumu di sini. Zhao Mei tidak ingin pergi, tetapi dia tidak bisa menahan desakan Zhao Ling dan diseret ke ruang kerja. Zhao Chen menatap Lin Sui dengan penuh kasih sayang. Lin Sui merasa malu dengan tatapannya dan menundukkan kepalanya. Berkata, karena kamu sudah kembali,
Xiaoling akan punya seseorang untuk menjaganya. Aku harus kembali sekarang. Belum terlambat untuk pulang besok, mari kita menginap satu malam lagi malam ini. Zhao Chen memeluk Lin Sui dan menciumnya dengan penuh gairah. Bak seorang CEO yang mendominasi. Jangan di sini. Lin Sui mencoba mendorongnya, tetapi ia tak bisa bergerak. Ia mengangkatnya dan membawanya ke kamar tidur. Keduanya yang menderita kemarau panjang, langsung menciptakan embun manis. Malam berlalu, dan keesokan harinya, Zhao Chen bangun pagi dan secara pribadi memasak sarapan bergizi untuk Lin Sui dan Zhao Ling. Percaya atau tidak, setelah belajar memasak dari Hao Li, ia justru menjadi cukup mahir. Meskipun kemampuannya jauh dari sebanding dengan praktisi dari aliran Dingxi, ia tetap setara dengan para kepala koki di restoran tersebut. Setelah sarapan, dia mengawasi Lin Sui dan Zhao Ling untuk menyelesaikan latihan teknik 4 orang suci, lalu menyalakan komputernya dan masuk ke sistem pemilihan mata kuliah di situs web sekolah. Setelah mandi, Lin Sui mengeringkan rambutnya yang basah dengan handuk dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana? Apakah kamu ingin memilih mata kuliah pilihan? Bukan aku yang memilih, tapi melihat bagaimana orang lain memilih. Zhao Chen berbalik dan menjelaskan, apa kau lupa? Setelah semester baru dimulai, aku akan mengajar mata kuliah pilihan berjudul, Komentar tentang Teori Dasar Pengobatan Tradisional Tiongkok. Hari ini adalah hari pendaftaran, dan aku ingin melihat berapa banyak orang yang akan memilihnya. Itu tidak benar, kata Lin Sui sambil mengerutkan kening. Aku ingat kamu sudah mendaftar untuk kursus ini, kan? Waktu itu, begitu banyak yang mendaftar sampai situs web sekolah kita lumpuh. Kenapa kamu melakukannya lagi hari ini? Oh, benar. Zhao Chen juga ingat bahwa pendaftaran kelasnya memang sudah dibuka sebelum tahun baru. Aku lupa karena akhir-akhir ini terlalu sibuk, tapi sekolah seharusnya tidak lupa juga, kan? Tidak, aku perlu menelepon kepala sekolah dan menanyakan apa yang terjadi. Zhao Chen mengeluarkan ponselnya, mencari nomor MA Guo Tao, dan menghubunginya. Menatap Universitas Kedokteran Sihua, Zhao Chen adalah satu-satunya mahasiswa yang berani menelepon presiden dengan begitu santai. Panggilan itu segera tersambung, dan Zhao Chen menjelaskan keraguannya. MA Guo Tao berkata sambil tersenyum, ini salah kami karena lupa memberitahu Anda, dan juga salah kami karena tidak menjelaskannya dengan jelas. Komentar tentang teori dasar pengobatan tradisional Tiongkok, Anda sangat populer sehingga tidak hanya mahasiswa kami yang ingin hadir, tetapi beberapa universitas lain juga menghubungi untuk menanyakan apakah mahasiswa mereka dapat mengikuti kursus tersebut. Setelah membahasnya dalam sebuah rapat, pihak universitas merasa bahwa ini adalah hal yang baik, karena tidak hanya akan meningkatkan hubungan dan komunikasi kami dengan universitas lain, tetapi juga mempromosikan dan meningkatkan reputasi universitas kami. Jadi kami menyetujui permintaan mereka. Oleh karena itu, pendaftaran hari ini untuk kursus pilihan ini diperuntukkan bagi mahasiswa dari universitas lain. Hah? Mereka bahkan memberi tempat khusus untuk siswa dari sekolah lain? Zhao Chen sangat terkejut. Siapa suruh kamu jadi sepopuler ini sekarang? Jadi idola semua mahasiswa kedokteran? Hari ini kita akan membuka 300 tempat untuk dipilih oleh mahasiswa dari fakultas lain, kata MA Guo Tao, nadanya penuh kebanggaan dan arogansi. Dia pasti bangga. Mata kuliah pilihan di sekolah lain mana yang bisa menimbulkan sensasi seperti itu? Wajar saja kalau murid-murid dari sekolahnya sendiri tergila-gila, tapi orang-orang dari sekolah lain praktis memohon untuk datang dan mendengarkan. 300 tempat untuk siswa dari sekolah lain? Bukankah itu terlalu banyak? Zhao Chen khawatir. Bagaimana jika tidak banyak siswa dari sekolah lain yang datang mendaftar, sehingga banyak tempat yang tidak terpakai? Bukankah itu memalukan? MA Guo Tao berkata, terlalu banyak? Mahasiswa dari universitas-universitas lain mengeluh karena tidak cukup tempat. Tapi kami punya lebih dari 1.000 mahasiswa yang mendaftar untuk mengikuti kelas Anda, jadi tentu saja kami harus memprioritaskan mahasiswa kami sendiri. Itulah sebabnya kami hanya bisa menyediakan 300 tempat untuk mereka. Mulut Zhao Chen ternganga. Lebih dari 1.000 orang? Apa ini jumlah yang keterlaluan? Apa ini mata kuliah pilihan? Ini lebih ramai daripada kuliah umum. Dia berseru kaget, begitu banyak orang? Kelas mana yang bisa menampung mereka semua? MA Guo Tao berkata sambil tersenyum. Ruang kelasnya pasti tidak akan cukup besar. Kami memutuskan untuk menempatkan kelasmu di auditorium sekolah. Mengadakan kelas di auditorium adalah sesuatu yang saya tidak tahu apakah sekolah lain juga memilikinya. Tetapi ini jelas pertama kalinya di Universitas Kedokteran Sihua. Zhao Chen terdiam. Memberikan kuliah di auditorium? Bercanda? Ya? Ini kuliah atau presentasi akademis? Dia berkata sambil tersenyum kecut. Kepala sekolah MA. Bukankah ini agak keterlaluan? MA Guo Tao berkata. Agak berlebihan. Tapi siapa yang memberimu reputasi dan pengaruh sebesar itu? Ngomong-ngomong, pihak universitas telah memutuskan untuk memberimu gelar dosen sebelum perkuliahan dimulai, dan sekaligus membiarkanmu menikmati perlakuan layaknya seorang profesor. Saya baru mahasiswa baru. Bagaimana saya bisa menjadi dosen? Zhao Chen sangat terkejut.
Ma Guotao menjawab, dengan prosedur normal, tentu saja mustahil. Untuk menjadi dosen, seseorang harus terlebih dahulu lulus universitas dan telah menjadi asisten dosen selama lebih dari 4 tahun, serta memiliki pengalaman mengajar yang kaya. Namun, situasi Anda sangat istimewa. Meskipun Anda baru mahasiswa baru, Anda telah mencapai tingkat keahlian yang tinggi di berbagai spesialisasi medis, melampaui tidak hanya mahasiswa tetapi juga dosen. Pada saat yang sama, Anda telah menerbitkan beberapa makalah di jurnal medis paling berpengaruh di Tiongkok dan telah menerima surat undangan kelas A dari Forum Pertukaran Medis Tiongkok, yang telah beberapa kali membela martabat dan kehormatan pengobatan Tiongkok. Prestasi Anda dapat dikatakan jauh melampaui sebagian besar dosen di universitas ini. Itulah sebabnya kami dapat memberikan Anda kualifikasi dosen melalui prosedur yang luar biasa ini. Ma Guotao tersenyum dan melanjutkan, sejujurnya, awalnya kami ingin memberimu gelar lektor kepala atau bahkan profesor, tetapi kami khawatir hal itu akan membuatmu menjadi pusat perhatian dan menimbulkan masalah. Jadi, kami hanya bisa memintamu untuk menerima gelar dosen terlebih dahulu, tetapi kamu akan menikmati manfaat yang sama seperti seorang profesor. Selama kamu mengajar mata kuliah, komentar tentang teori pengobatan tradisional Tiongkok, dengan baik dan sukses, kami akan punya alasan untuk membungkam beberapa orang dan memperjuangkan jabatan profesor atau lektor kepala untukmu. Zhao Chen terkejut mendengar berita ini. Seorang mahasiswa baru telah menjadi dosen, dan memiliki peluang besar untuk menjadi profesor madya dan profesor sebelum lulus. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak hanya di Universitas Kedokteran Tsinghua, tetapi juga di universitas lain. Mustahil untuk tidak merasa bangga dan sombong. Tentu saja, Zhao Chen menolak dengan sopan. Tanpa diduga, Ma Guotao langsung menjadi gelisah. Jangan menolak. Kamu harus menerima posisi dosen ini. Jika kamu tidak puas dengan posisi dosen ini, kita bisa mencari cara untuk memberimu gelar lektor kepala sekarang juga. Kalau ada yang berani bergosip, aku, Ma Guotao, akan menjadi orang pertama yang melompat keluar dan meludahi wajahnya. Ia tak kuasa menahan rasa cemas. Sejak Zhao Chen terkenal selama liburan musim dingin, berbagai perguruan tinggi dan universitas kedokteran ternama mulai meliriknya. Bahkan beberapa perguruan tinggi kedokteran asing telah mengirimkan surat undangan untuk mengundang Zhao Chen berkunjung dan bertukar pikiran dengan universitas mereka. Sekolah kedokteran asing boleh saja. Mereka hanya mengundangmu untuk pertukaran akademis. Tapi sekolah kedokteran dalam negeri benar-benar berlomba-lomba merekrutmu. Setahu Ma Guotao, beberapa sekolah kedokteran telah mengirim orang ke Chengdu, mencoba merebut Zhao Chen dari sekolah mereka. Karena itu, Ma Guotao harus bertindak lebih dulu dan mengikat Zhao Chen dengan kuat ke Universitas Kedokteran Tsinghua untuk mencegahnya pergi. Orang seperti Zhao Chen adalah seorang jenius sejati di bidang kedokteran, satu-satunya dalam 100 tahun. Jika ia dibajak oleh sekolah kedokteran lain, itu akan menjadi kelalaian besar bagi kepala sekolah, dan ia tidak akan bisa bertatap muka dengan seluruh fakultas dan mahasiswa, serta para tokoh bijak di masa lalu sekolah. Oleh karena itu, Zhao Chen harus dipertahankan, bagaimanapun caranya. Zhao Chen terkejut dengan reaksi keras Ma Guotao dan merasa malu untuk menolak lagi. Ia segera berkata, saya sudah puas menjadi dosen, tidak perlu lektor kepala. Saya baru mahasiswa baru, dan saya bahkan merasa tidak memenuhi syarat untuk menjadi dosen. Jika saya menjadi lektor kepala, saya akan takut. Ma Guotao berkata, dengan kemampuanmu, kamu lebih dari memenuhi syarat untuk menjadi profesor madya atau profesor. Satu-satunya kekuranganmu adalah kamu terlalu muda dan kurang berpengalaman. Setelah kamu mengasah keterampilanmu lebih lanjut, kami pasti akan menemukan cara untuk memberimu gelar profesor madya atau bahkan jabatan profesor.